Legenda Petani Immortal episode 63. Celah kecil yang gelap itu terlalu sempit, dan berang-berang sebenarnya cukup agresif, terutama selama musim kawin atau menyusui. Menurut laporan dari luar negeri, berang-berang pada saat-saat tersebut bahkan berani menyerang buaya. Li Yunfei juga khawatir akan serangan mendadak dari berang-berang, jadi dia berjalan dengan sangat hati-hati. Dalam cahaya redup, bahkan dengan indera Li Yunfei yang tajam, ia hanya bisa melihat bayangan yang kabur. Di bawah seekor berang-berang besar, 3 berang-berang kecil berkicau dan mencicit, seolah baru saja membuka mata mereka. Ketiga anak berang-berang itu, tanpa menyadari bahaya, dengan panik mencari puting susu di perut induk berang-berang. Di samping lubang kecil itu, tumpukan tulang besar tergeletak, mengeluarkan bau busuk. Selain tulang ikan besar yang biasa, ada juga tulang domba yang mereka bawa pulang sehari sebelumnya. Li Yunfei segera menyadari bahwa berang-berang jantan yang ia tangkap sebelumnya pasti berasal dari keluarga yang sama dengan keempat berang-berang ini. Mereka kekurangan berang-berang jantan untuk berburu makanan, itulah sebabnya berang-berang betina yang sedang menyusui mengambil risiko keluar mencari makan. Cicit. Wajah berang-berang betina itu berubah garang saat melihat Li Yunfei. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi putih tajam, dan menatapnya dengan mengancam, tetapi ekspresinya lebih memohon. Seolah-olah ia merasakan bahwa kekuatan Li Yunfei yang menakutkan berada di luar kemampuannya untuk dihadapi. Kasih sayang seorang ibu ada di antara semua makhluk hidup sepanjang waktu. Li Yunfei tersenyum ketika melihat ini. Dia tidak pernah berniat membunuh mereka sejak awal. Dia hanya ingin menemukan mereka dan membesarkan mereka. Anak-anak kecil, ibu akan membawa kalian ke suatu tempat agar keluarga kalian bisa bersatu kembali. Li Yunfei ingin menyingkirkan sarang berang-berang itu. Berang-berang ini tidak bisa dikeluarkan. Jika penduduk desa melihatnya, mereka pasti akan mati. Begitu dia mengangkat tangannya, berang-berang betina itu, mengira Li Yunfei akan menyerang, menjadi mengamuk dan menerjangnya. Sayangnya, ini bukan di dalam air. Secepat atau sekuat apapun dia bukanlah tandingan Li Yunfei di darat. Sebuah kekuatan aneh seketika menyelimuti berang-berang itu, dan juga menutupi ketiga anak berang-berang tersebut. Dalam sekejap mata, kekuatan itu menarik mereka ke ruang kecil, di mana mereka bertemu kembali dengan berang-berang jantan. Aku akan naik sekarang untuk melihat bagaimana keadaan anak bernama Xuangxi itu. Li Yunfei tertawa penuh kemenangan, kembali ke air, dan berenang menuju tepi sungai sebelah timur. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Xuangxi akan meremahkannya ketika dia kembali dengan tangan kosong. Namun, sebelum ia sempat berenang kembali ke tempat ia baru saja masuk ke air, ia mendengar Xuangxi, sekitar 3 atau 400 meter jauhnya, tiba-tiba berteriak, "Ah! Tolong! Seekor monyet air mencengkeram kakiku! Tolong! Wah! Tolong!" Saat ini, Li Yunfei sudah muncul ke permukaan. Mendengar Xuangxi meminta bantuan dari kejauhan, ia terkejut sejenak. Mungkinkah ada monyet air lain di dalam air? Selama musim kawin yang sama, seekor berang-berang jantan mampu kawin dengan 7 atau 8 berang-berang betina, yang merupakan praktik poligami yang umum. Ada kemungkinan berang-berang betina lain telah muncul. Meskipun Li Yunfei tidak menyukai orang-orang dari sekte Xuangxi, mereka tahu berasal dari desa yang sama, dan Li Yunfei tidak akan tinggal diam dan menyaksikan seseorang mati. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berenang menuju Xuangxi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Penduduk desa lainnya yang masuk ke air merasa ketakutan ketika melihat Xuangxi berteriak dan tenggelam. Mereka mencoba saling menyemangati, tetapi tidak ada yang berani berenang ke depan, apalagi mencoba menyelamatkan Xuangxi. Legenda tentang monyet air terlalu menakutkan. Masuk ke air saja sudah batas keberanian mereka, jadi bagaimana mungkin mereka berani mendekati monyet air itu? Orang-orang di tepi sungai mendengar teriakan minta tolong Xuangxi dan panik, berteriak dan mencoba mencari cara untuk menyelamatkannya. Li Yunchong, yang menjaga ketertiban di tepi sungai, awalnya enggan membantu Xuangxi karena provokasi yang disengaja. Namun, karena kebaikan penduduk desa dan kebutuhan pekerjaannya, serta isyarat dari Yang Yunu agar ia membantu, ia dengan enggan memimpin petugas polisi dari kantor polisi setempat ke dalam air dengan senjata mereka untuk mencoba menyelamatkan Xuangxi. Tetapi bahkan petugas polisi pun manusia, mereka takut pada monster air dan ragu-ragu sejenak di tepi sungai, perlahan-lahan melepaskan pakaian mereka. Saat itu, Xuangxi nyaris tak mampu mengintip keluar dari air, tenggelam kembali setiap kali muncul. Setiap kali muncul ke permukaan, ia akan berteriak minta tolong dengan ketakutan. Penduduk desa yang baik hati tidak menyaksikan kejadian itu. Meskipun semua orang agak takut pada monyet air itu, seiring semakin banyak orang memasuki air, mereka memberanikan diri dan perlahan mendekati Xuangxi. Saat itu, Li Yunfei sudah berenang menuju Xuangxi, bergerak seperti garis putih di ombak dengan kecepatan sangat tinggi. Beberapa penduduk desa yang bermata tajam melihat Li Yunfei dan menunjuk ke arahnya yang berenang tidak jauh di belakang Xuangxi. Seraya berseru kaget, "Hei, lihat, bukankah itu Fua? Dia perenang yang hebat. Dia menyelam di bawah air berjam-jam sebelum muncul ke permukaan." Ketika semua orang melihat lebih dekat, itu memang Siwa.
Yang Yunu semakin cemas ketika mendengar bahwa Li Yunfei pergi untuk menyelamatkan seseorang. Ia berharap bisa ikut membantu Li Yunfei, tetapi ia sedang hamil besar dan buru-buru mendesak Li Yunchong untuk masuk ke air. Li Yunchong biasanya tidak menghormati siapapun, tetapi dia tidak pernah ragu untuk membela Li Yunfei. Ikatan mereka terjalin melalui kombinasi hukuman fisik dan permen. Mereka tak terpisahkan. Melihat Li Yunfei pergi menyelamatkan seseorang, karena khawatir akan keselamatannya, dia langsung melompat ke air tanpa ragu-ragu. Sebagian besar wisatawan yang menonton dari tepi pantai tidak memahami alasan diadakannya kompetisi tersebut. Melihat penduduk desa mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan seseorang, dan mengingat berita negatif yang mereka lihat di kota, mereka merasa terharu. Suasana di sana penuh dengan energi positif, dan hampir semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengabadikan momen mengharukan ini. Xuangxi, jangan khawatir, Fu akan datang menyelamatkanmu. Jangan terburu-buru, bertahanlah sedikit lebih lama, teriak penduduk desa kepada Xuangxi, berharap dia akan tenang. Xuangxi sama sekali tidak menyadari bahwa mendengar teriakan penduduk desa justru membuatnya semakin gugup. Ia meronta-ronta panik di dalam air, meneguk air dengan rakus. Sungguh lelucon, dialah yang menyebabkan perlombaan air hari ini. Ia sudah dalam masalah, sudah merupakan keajaiban bahwa Li Yunfei tidak menendangnya saat ia terjatuh, apalagi sampai masuk ke air untuk menyelamatkannya. Xuangxi sama sekali tidak percaya pada penduduk desa. Namun semakin Xuangxi berjuang, semakin parah ia tenggelam. Kakinya kaku dan sakit, dan rasa takutnya semakin meningkat. Saat ini, Xuangxi benar-benar putus asa, tetapi pikiran terakhirnya adalah, kenapa aku harus berurusan dengan Li Yunfei? Sekarang, alih-alih membunuh Li Yunfei, aku kehilangan segalanya dan bahkan mungkin dimakan oleh monyet air. Jika Tuhan bisa memberiku kesempatan lain, aku pasti tidak akan menjadi orang yang mempertaruhkan nyawaku. Sebelum Xuangxi sempat menghela napas lega, dia mendengar sesuatu menariknya ke permukaan. Namun, dia mengira itu adalah seekor monyet air yang melompat dari dasar air, dan berteriak ketakutan. Matanya berputar ke belakang saat dia hampir tersedak air. Apa yang kau teriakan? Ini aku. Berapa umurmu? Kau penakut seperti tikus. Monyet air apa? Apa kau pikir kau punya kesempatan untuk berteriak minta tolong jika seekor monyet air mencengkeram kakimu? Li Yunfei meraih Xuangxi dan memarahinya sambil berenang menuju permukaan. Li Yunfei? Dia benar-benar datang untuk menyelamatkanku? Xuangxi merasa malu dan marah, tetapi sebagian besar lega. Dilihat dari ucapan Li Yunfei, sepertinya monyet air itu tidak melukainya. Pikirannya belum sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi. Xuangxi terus meronta, dan Li Yunfei mencoba menariknya ke atas, tetapi dia sama sekali tidak bisa berpegangan dan malah terus jatuh. Frustrasi, Li Yunfei menampar kepala Xuangxi berhenti meronta-ronta. Nak, kau hanya tersangkut rumput laut. Tidak ada monster air. Begitu banyak dari kita yang masuk ke air hari ini. Bahkan jika ada monster, pasti sudah ketakutan. Tidak, rumput laut apa? Kakiku masih sakit sekarang. Pasti monyet air itu, pasti itu. Bawa aku pergi dari sini, aku ingin ke darat. Setelah dipukul kepalanya oleh Li Yunfei, Xuangxi masih ketakutan. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Li Yunfei dan terus berteriak. Diam. Bagaimana mungkin kram kaki tidak sakit? Kau tumbuh di tepi sungai, dan kau bahkan tidak tahu ini? Apa kau benar-benar bodoh atau hanya ketakutan setengah mati? Dengan tingkat keahlian seperti ini, kau masih berani bersaing denganku dalam menangkap monyet air? Li Yunfei sangat kesal padanya sehingga dia mengumpat beberapa kali dan hanya menggunakan teknik bergulatnya untuk mengendalikan lengannya dan menahannya di dalam air. Pada saat itu, para petugas polisi di bawah pimpinan Li Yunchong juga berenang mendekat. Mungkin para petugas polisi tidak mendengar kata-kata Li Yunfei saat berenang, dan mereka masih takut, khawatir monster air tiba-tiba menerkam mereka. Melihat ekspresi tegang mereka, Li Yunfei merasa geli. Dia perlahan berenang menuju kelompok itu dengan Xuangxi yang terkendali. Sambil berteriak, tidak ada monster air, itu hanya seikat rumput laut yang melilit kakinya. Anak ini sangat ketakutan sampai hampir diare dan kakinya kram. Bagaimana mungkin dia tidak tenggelam? Haha. Ayo kemari, tidak ada bahaya. Seorang pria sejati tidak akan membiarkan dendam tak terbalas. Li Yunfei tidak akan terlalu sopan kepada orang seperti Xuangxi. Dia akan mengungkap kelemahannya dan memberinya pelajaran. Mendengar kata-kata Li Yunfei, para petugas polisi dan penduduk desa yang telah berenang ke sana menghela napas lega dan tidak lagi ketakutan. Mereka kemudian mempercepat laju dan berenang menuju Li Yunfei dan Xuangxi dalam sekejap mata. Setelah mendengar kata-kata Li Yunfei, penduduk desa di tepi pantai langsung kehilangan ketegangan dan mulai mengejek Xuangxi. Mengatakan bahwa anak laki-laki itu benar-benar pengecut, dan bahwa tumpukan tanaman air telah membuatnya sangat takut hingga mengompol. Kaulah yang mengompol. Xuangxi, yang baru saja diselamatkan, langsung merasa tidak senang ketika mendengar seseorang mengatakan bahwa dia mengompol karena ketakutan. Wajahnya memerah, dan dia dengan lemah membalas,
Matamu yang mana yang melihatku mengompol? Kau masuk ke air hanya mengenakan celana dalam, basah kuyup. Bahkan jika kau mengompol, tidak ada yang akan melihatnya. Bahkan jika kau diare, mungkin tidak akan terlihat. Seseorang langsung menimpali, menggoda Shuangzi. Shuangzi tersipu malu karena godaan semua orang dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah ia mengompol atau tidak? Hanya Shuangzi yang tahu. Saat kakinya terjerat rumput laut di bawah air, ia merasakan arus hangat mengalir di antara kedua kakinya. Namun kemudian Shuangzi tiba-tiba teringat sesuatu, melirik Li Yunfei yang sedang berbisik kepada Yang Yunu, berdiri dan berkata dengan lantang, "Jangan khawatir soal apakah aku mengompol atau tidak, kau tidak bisa melupakan alasan mengapa aku dan Siwa masuk ke dalam air, kan? Entah kau menangkap monyet air itu atau tidak. Fua tidak seperti kau, yang ketakutan setengah mati hanya karena tersangkut di tanaman air." Melihat seseorang masih membahas masalah ini, Shuangzi tersipu malu hingga ingin menyembunyikan wajahnya di selangkangan, dan tatapannya ke arah Li Yunfei menjadi semakin penuh kebencian. Li Yunfei awalnya berniat untuk membiarkan masalah itu berlalu dan memberitahu penduduk desa bahwa monyet air itu sudah pergi, tetapi mereka tidak boleh gegabah. Namun, dia tidak menyangka Shuangzi akan mengungkitnya lagi. Li Yunfei melirik Shuangzi dan mendapati bahwa ada lebih banyak kebencian daripada rasa terima kasih di mata Shuangzi. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Anak ini, keinginan balas dendamnya masih begitu kuat. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan membiarkannya minum beberapa teguk lagi sebelumnya. Si idiot ini tidak layak diselamatkan. Rasa kesal Shuangzi terhadap Li Yunfei dapat dimengerti. Kaki Shuangzi tersangkut di tanaman air, dan jika Li Yunfei tidak berteriak, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi, dan Fua tidak akan diejek oleh penduduk desa. Shuangzi mungkin merasa inilah alasan mengapa ia semakin kesal terhadap Li Yunfei. Namun, ia tampaknya lupa bahwa jika ia tidak memprovokasi mereka terlebih dahulu, tidak akan ada kompetisi hari ini dan insiden tenggelam tersebut. Shuangzi, dasar bajingan kecil, aku akan mengutuk leluhurmu. Kau selalu mencari masalah dengan kakak Fua, kan? Jika aku tidak mendengar tentang monyet air dari penduduk desa, aku tidak akan tahu kau sedang membuat masalah di sini. Pada saat ini, Mao Dan berlari mendekat dengan sekop, terengah-engah. Dia melihat Shuangzi bersiap untuk membuat masalah bagi Li Yunfei, dan amarahnya semakin membara. Dia segera mengambil sekop dan memukul Shuangzi. "Telur kucing, apa yang kau lakukan?" Li Yunchong meraih telur kucing dan berkata dengan suara rendah dan serius, "Ada banyak turis di kota ini, jangan membuat masalah sekarang. Apakah kau membela kakak Fua, atau malah membuat masalah untuk kakak Fua? Bersikaplah cerdas." Ternyata Cat Egg masih di rumah bersiap untuk pernikahannya ketika dia mendengar tetangganya mengatakan bahwa Shuangzi akan bertanding dengan Li Yunfei dan sedang menangkap monyet air di sungai. Dia langsung marah. Siapa Li Yunfei? Dia bukan hanya bosnya, tetapi juga saudara dan dermawannya. Shuangzi membuat masalah untuk Li Yunfei, dan Cat Egg merasa dia tidak bisa mundur. Jadi Cat Egg menyerbu ke sana, siap memberi pelajaran pada Shuangzi. Lagi pula, mereka sudah sering bertengkar sebelumnya. Satu pertengkaran lagi tidak akan membuat perbedaan. Li Yunchong menghentikan Mao Dan Li Yunfei juga datang untuk menghiburnya, mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia dan bahwa dia harus segera bersiap untuk pernikahan, karena ini bukan hari yang baik untuk bertengkar. Baru kemudian Mao Dan dengan marah meletakkan sekopnya, tetapi tatapannya ke arah Shuangzi masih tidak ramah. Shuangzi juga ketakutan dengan reaksi penduduk desa. Sialan, bahkan ketika dia bertarung dengan Fua sebelumnya, tidak banyak orang yang berada di pihaknya. Sekarang, begini-begitu seseorang berbicara buruk tentangnya, hampir semua orang berbalik melawannya. Murid-muridnya yang tadi menyemangatinya sekarang bersembunyi di suatu tempat. Li Yunfei melangkah maju, tanpa repot-repot berdebat dengan Shuangzi, dan dengan tenang berkata kepada semua orang, "Saudara-saudara, saya sebenarnya menemukan sarang kera air, tetapi saya tidak menemukan jejak mereka di dalamnya. Mereka mungkin lari ketika melihat ada begitu banyak dari kita. Tetapi kalian harus berhati-hati saat berenang, terutama anak-anak. Bahkan tanpa kera air, arus bawah di sungai bisa mematikan. Jadi cobalah untuk tidak bermain di Sungai Xiandai. Selain Sungai Xiandai, ada banyak kolam lain di dekatnya." Setelah mendengar perkataan Li Yunfei, penduduk desa masih skeptis. Lagi pula, mereka belum pernah melihat monyet air itu menghilang atau mati di depan mata mereka, jadi semua orang ragu dan cemas. Li Yunfei tidak punya pilihan selain memberitahu mereka tentang sarang monyet air dan mengirim beberapa pria dewasa untuk memeriksanya. Ketika orang-orang itu kembali, wajah mereka tampak muram. Mereka mengatakan hanya ada tumpukan tulang di gua kecil itu. Monyet air itu memang sudah pergi. Namun, dilihat dari kondisi pecahan tulangnya, monyet air itu sangat ganas. Ia telah menggigit beberapa bagian tulang belakang domba. Para penduduk desa kemudian menanggapi perkataan Li Yunfei dengan serius, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka bermain di Sungai Xiandai dalam waktu dekat. Lagi pula, keluarga monyet air ini telah melarikan diri, dan siapa yang tahu kapan mereka akan kembali? Selain itu,
Pasti ada lebih dari satu keluarga monyet air di sungai sebesar sungai Xiandai. Namun, Xuangxi masih agak ragu, karena dia sebenarnya belum melihat monyet air itu melarikan diri. Dia bergumam sendiri, ingin berdebat lebih lanjut, tetapi kerabatnya menariknya pergi. Bukankah sudah cukup dia kehilangan muka di desa? Apakah dia ingin terus kehilangan muka? Meskipun Xuangxi gan, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun, Li Yunfei telah menyelamatkannya. Jika dia berbalik dan menuduh Li Yunfei sekarang, dia benar-benar tidak akan bisa tinggal di desa ini lagi. Penduduk desa secara bertahap bubar, dan para turis pergi mencari tempat wisata favorit mereka, hanya menyisakan Li Yunfei dan Yang Yunu, pasangan itu, di tepi sungai yang luas. Yang Yunu cukup mengenal Li Yunfei. Jika Li Yunfei tidak cukup percaya diri untuk melihat monyet air itu menghilang, dia pasti tidak akan membuat janji seperti itu dengan mudah. Tetapi Li Yunfei benar-benar berjanji bahwa tidak akan ada monyet air di sungai, yang berarti bahwa monyet air itu benar-benar sudah tidak ada di air lagi. Istriku, apa yang kau pikirkan begitu serius? Li Yunfei melambaikan tangannya di depan mata Yang Yunu 2 kali, lalu menarik tangannya dan berkata, "Ayo, kita cepat pulang. Tidak menyenangkan kalau basah kuyup." "Suami, apakah monyet air itu benar-benar kabur? Apa kau melihatnya sendiri?" Yang Yunu menatap Li Yunfei dan bertanya dengan serius. "Tentu saja aku melihat mereka, dan aku sendiri yang mengusir mereka. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Saat waktunya tepat, tentu saja aku akan memberitahumu." Li Yunfei sengaja membuat semua orang penasaran, berbicara dengan nada yang sedikit misterius. "Kau selalu membuatku penasaran. Tapi kau sudah mengusir mereka. Apa kau tidak takut mereka akan kembali?" Yang Yunu cemberut karena tidak puas, tetapi suaminya selalu begitu misterius, dan dia belum mengetahui rahasianya. Jadi dia berhenti bertanya. Selama bukan tentang wanita, Yang Yunu bisa mengabaikan yang lainnya. "Aku ingin mengatakan bahwa sebelum monyet air itu melarikan diri, ia bersumpah dengan sumpah darah kepadaku, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah kembali ke sarang itu. Aku ingin tahu apakah kau mempercayainya?" Li Yunfei bercanda sambil menyeringai. "Pergi sana. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu," bentak Yang Yunu. "Kenapa kau tidak bilang saja kau telah menekannya di bawah gunung 5 elemen, dan ia tidak akan bisa muncul setidaknya selama 500 tahun? Ia tidak akan bisa keluar bahkan setelah 500 tahun, karena ia tidak memiliki keberuntungan seperti San Wukong. Tanpa Tang Sanzang yang melewati gunung 5 elemen, bagaimana mungkin ia bisa keluar?" Keduanya mengobrol dan bercanda dengan santai sepanjang perjalanan kembali ke villa. Monyet air itu dibawa ke ruang kecil Li Yunfei, dan desa kembali tenang seperti semula. Li Yunfei akan berkeliling pertanian kecil itu setiap hari, sesekali pergi ke tambak ikan baru untuk mengamati benih ikan yang baru dibesarkan, lalu pulang untuk menemani Yang Yunu mendengarkan musik sebelum melahirkan. Tentu saja, jika ia mendapat kesempatan, ia pasti akan mengunjungi Michelle, membantunya merenovasi laboratorium, melakukan pemeriksaan keamanan, dan menerima peralatan eksperimen yang dikirim dari luar negeri. Kehidupan sehari-harinya sederhana namun memuaskan, dan Li Yunfei sangat menikmati suasana ini. Mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa ia menyukai kehidupan pedesaan. Bisnis pertaniannya saat ini menghadapi hambatan, produksi tidak dapat ditingkatkan, dan tidak ada pengembangan produk baru. Namun, produknya adalah komoditas unik, monopoli, dan langka. Setelah harganya naik 3 kali lipat pada kesempatan sebelumnya, reputasinya justru melampaui kejayaannya sebelumnya. Para pedagang pertanian besar menelepon dan bahkan berkunjung langsung untuk mencari kerjasama, menawarkan harga yang tidak dapat ditolak oleh Li Yunfei. Li Yunfei memandang pegunungan terjal di sebelah barat dengan sedikit khawatir. Ada beberapa potensi bahaya di sana, dan dia merasa tidak memiliki energi atau waktu untuk mengembangkan pertanian baru sebelum bahaya-bahaya itu terjadi. Selain itu, meskipun organisasi Onion Head berjanji tidak akan lagi mengganggu dia dan Michelle, Li Yunfei selalu menganggapnya sebagai organisasi yang tidak tahu malu dan tidak dapat dipercaya yang mungkin akan menimbulkan masalah lagi kapan saja. Karena organisasi ini sangat besar, dengan begitu banyak pemimpin. Sementara satu departemen mungkin setuju untuk berdamai, kepala departemen lain mungkin sedang merencanakan serangan diam-diam untuk keuntungan pribadi. Namun, semua ini adalah potensi bahaya dan ancaman yang tidak dapat ditangani oleh Li Yunfei. Kau tidak bisa begitu saja membunuh semua orang tanpa pandang bulu hanya karena mereka mungkin menjadi ancaman bagimu, bukan? Li Yunfei belum mampu menggunakan metode yang begitu mengerikan dan brutal saat ini. Setiap pagi ketika aku pergi berlatih, aku selalu bertemu dengan Chu Yingtai, Zheng Xinyan, dan Gu Zhaoji. Mereka telah berlatih dengan sangat tekun akhir-akhir ini, mungkin karena energi spiritual di ladang kecil itu sangat melimpah, atau mungkin karena keadaan lain, keterampilan mereka meningkat pesat. Namun, dalam percakapan mereka mengungkapkan keinginan yang sangat mendesak untuk mendapatkan obat spiritual Li Yunfei. Li Yunfei bukanlah tipe orang yang mengingkari janji. Mereka telah memberikan begitu banyak hadiah berharga kepada putri mereka, ke Luozi, pada kesempatan sebelumnya,
dan dia sudah lama ingin membalas budi itu. Jadi, Li Yunfei berpura-pura pergi ke pegunungan dan kemudian memberikan masing-masing dari mereka ramuan obat segar berusia seabad, yang telah dibersihkan secara menyeluruh, termasuk akarnya, tanpa tanah. Orang-orang ini tidak terlalu memikirkannya. Mereka sudah lama berasumsi bahwa Li Yunfei mungkin telah menemukan kebun herbal Taois pengembara di pegunungan, yang menjelaskan pasokan terus-menerus ramuan spiritual berusia berabad-abad. Terlepas dari asal-usulnya, mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk mencurinya. Mereka tentu tidak memiliki kemampuan, apalagi niat. Mengesampingkan segalanya, dengan Li Chunqiu dan Sandaki, dua seniman bela diri tingkat ketiga dan Dewa Bumi Sejati, yang bertanggung jawab, siapa yang berani menyentuh Li Yunfei? Li Yunfei tampaknya juga telah menemukan manfaat memiliki pendukung, dan akhir-akhir ini sering mengunjungi rumah kakek dari pihak ibunya, membawakan anggur obat dari waktu ke waktu. Anggur itu dicampur dengan ramuan spiritual yang diproduksi di ruang kecilnya. Kakeknya tidak mengatakan apapun secara terang-terangan, tetapi keterkejutannya sangat terasa. Dia akhirnya mengerti mengapa Li Chunqiu dan Sandaki tiba-tiba memasuki alam ketiga, dan mengapa kekuatannya sendiri tidak lebih lemah dari mereka sebelumnya. Nenek dari pihak ibu Li Yunfei selalu memiliki masalah pendengaran, dan gangguan pendengarannya sangat parah. Sekarang, setelah meminum anggur obat yang ia siapkan, pendengarannya telah membaik secara signifikan, dan ia sekarang dapat berbicara dan berkomunikasi secara normal. Ini adalah hal yang paling membahagiakan bagi Li Yunfei, bahkan lebih membahagiakan daripada peningkatan kemampuan bela diri kakek dari pihak ibunya. Ketika Li Yunfei masih kecil, ia ingin belajar Tai Chi dari kakeknya dari pihak ibu, tetapi kakeknya menolak untuk mengajarinya, dengan mengatakan bahwa Tai Chi hanya diwariskan dalam keluarga, bukan kepada orang luar, dan hanya kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Karena ia adalah cucu, ia bahkan tidak berhak untuk menonton. Li Yunfei selalu menyimpan dendam tentang hal ini, dan bahkan setelah ia dewasa dan memahami ajaran leluhur Tai Chi, ia tetap tidak bahagia. Oleh karena itu, sementara kakeknya memiliki air mata air spasial, dan Sandaki pun hampir tidak bisa mendapatkannya, kakeknya dari pihak ibu hanya dapat menikmati hak istimewa memiliki ramuan spiritual dari mata air spasialnya yang digunakan untuk membuat anggur obat. Sekarang setelah aku lebih dewasa, aku bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan membuka hatiku. Semua masalah di masa lalu hanyalah kenangan yang berlalu. Sungguh menyenangkan ketika semua orang baik-baik saja, karena jika sesuatu yang buruk terjadi, selalu keluarga terdekatlah yang paling peduli padamu. Ayah mertua Li Yunfei, Yang Wending, juga seorang ahli Tai Chi. Li Yunfei sering mengiriminya anggur obat sebagai tanda penghormatan, dan istrinya sesekali membawakannya sayuran dan buah-buahan yang ditanam di lahan kecil mereka. Justru karena merasa kemampuannya meningkat, Yang Wending menyadari sesuatu, itulah sebabnya ia sangat menyukai menantunya ini. Bahkan setelah insiden besar terakhir kali, ia tidak berdebat dengan Li Yunfei. Hujan deras tiba-tiba turun di malam hari, membawa kesejukan yang menyegarkan. Pelangi melengkung tinggi di langit, dan katak-katak dengan gembira melompat keluar dari air, bersuara riang. Li Yunfei duduk di kursi rotan di dekat pintu depan, menikmati udara sejuk. Karena bosan, ia mengeluarkan ranting kecil yang penuh dengan buah murbei dari tempat penyimpanannya. Ia mendekatkannya ke hidung dan menghirup aroma yang memabukkan. Perut Li Yunfei berbunyi, dan ia bersiap untuk mencucinya dan mencicipinya. Kembali ke halaman villa, tepat saat ia mengeluarkan buah murbei untuk dicuci, ia melihat kakak iparnya, Yang Yudie, melompat-lompat keluar. Melihat seikat buah murbei ungu tua di tangannya, ia langsung berseru kaget, "Kakak ipar, apa yang kau pegang? Kenapa baunya harum sekali?" Ini sepertinya buah murbei." Yang Yudie belum selesai berbicara ketika dia langsung membantah dirinya sendiri. "Tidak, buah murbei tidak sebesar ini, dan aromanya juga tidak semanis ini." "Benda apa ini? Gadis bodoh. Kau dibesarkan di pedesaan dan makan banyak buah murbei kemarin, dan kau bahkan tidak mengenali buah murbei?" Saat Li Yunfei berbicara, dia sudah mencuci buah murbei dan menaruhnya di piring buah, lalu berkata kepada Yang Yudie, "Ayo, cicipi." Mata Yang Yudie langsung berbinar. Dia cepat-cepat berlari, mengambil buah murbei, dan memasukkannya ke mulutnya. Begitu mencicipinya, matanya berbinar-binar. Ini benar-benar buah murbei? Rasanya lumer di mulut, memiliki keseimbangan rasa manis dan asam yang sempurna, dan meninggalkan aroma yang lingering di bibir dan gigi. "Kakak ipar, di mana kau memetiknya?" Yang Yudie tidak tahu mengapa dia memiliki kesukaan khusus pada buah murbei. Dia suka memakannya sejak kecil dan bisa memakannya sampai mimisan. Sekarang, saat memakan buah murbei yang begitu lezat, dia sangat gembira hingga tidak bisa berbicara dengan jelas. Melihat ini, Li Yunfei melupakan pertengkaran mereka yang biasa dan menatap kakak iparnya yang rakus itu. Lalu berkata, "Masuklah dan makan. Citra rakusmu sungguh memalukan. Hati-hati, nanti kamu tidak bisa menikah." "HMPH, aku cantik alami dan tak ada tandingannya. Banyak pria yang akan memperebutkanku. Bagaimana mungkin aku tidak menikah?" Yang Yudie mencibir dengan jijik,
mengulurkan tangan ke Li Yunfei untuk merebut piring buah. Tapi Li Yunfei dengan mudah menghindar. Melihat tatapan menggoda Li Yunfei, Yang Yudie berpura-pura marah dan berkata, "Berikan buah murbei itu sekarang juga, atau aku akan mengadu pada adikku bahwa kau menindasku. Berhentilah mengucapkan hal-hal yang tidak berguna. Adikmu ada di dalam, dan dia bisa mendengarmu sekarang." Li Yunfei tidak mempedulikan ancaman Yang Yudie. Sambil mengangkat piring berisi buah murbei untuk mencegah Yang Yudie mengambilnya, dia berkata kepadanya, "Istriku bahkan belum makan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memakannya duluan? Kakakku tidak suka buah murbei, beri aku beberapa dulu." Yang Yudie tetap berusaha merebutnya, dan keduanya bergulat. Pada saat ini, Yang Yunu, yang keluar dari kamar, melihat keduanya ribut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Baiklah, adik perempuan, suami, berapa umur kalian berdua? Masih bertengkar seperti ini? Tidakkah kalian takut tetangga akan menertawakan kalian?" kata Yang Yunu, lalu memutar matanya ke arah Li Yunfei, seolah mengeluh karena dia tidak menuruti keinginan adiknya. "Kak, lihatlah kakak iparku, dia jahat sekali. Dia selalu menggangguku." Yang Yudie cemberut kesal, tampak seperti akan menangis, dan memeluk Yang Yunu sambil mengeluh. "Kak, lihat betapa pelitnya dia bahkan tidak mengizinkanku makan satu buah murbei pun, padahal aku membantunya mengelola bisnisnya sepanjang hari. Suami, jangan lagi mengganggu adikku. Berikan buah murbei itu kepada Yudi, dia menyukainya. Aku hanya akan makan sedikit." Yang Yunu sangat menyayangi adik perempuannya. Mendengar keluhan Yang Yudi, Yang Yunu tersenyum dan menghiburnya. "Itu tidak cukup. Ini untukmu, istriku. Aku sudah memberinya beberapa. Tidak boleh lagi." Li Yunfei membawa piring itu ke Yang Yunu, mengambil buah murbei dan berkata kepadanya, "Istriku, coba ini. Aku memetiknya dari pegunungan. Rasanya luar biasa, jauh lebih enak daripada yang kita makan kemarin. Dibuat khusus untukku? Kalau begitu aku harus mencobanya." Yang Yunu merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar kata-kata Li Yunfei. Mengabaikan sikap genit dan keluhan kakaknya, dia membuka mulutnya untuk mencicipinya. Kelezatan yang luar biasa membuat matanya menyipit karena nyaman. "Tidak, aku juga ingin makan. Buah murbei di ranting ini sangat enak, hanya ada beberapa lusin, tolong bagikan denganku. Kakak ipar pelit, dan adikku juga pelit." Yang Yudie sangat cemas hingga hampir meneteskan air liur. Melihat adiknya begitu heboh, Yang Yunu menggodanya, berkata, "Aku tadinya mau berbagi denganmu, tapi tiba-tiba aku merasa ini terlalu enak, jadi aku tidak akan memberikannya padamu. Haha, ini hadiah dari suamiku, dia membawanya dari pegunungan. Kalau kamu mau memakannya, cari pacar dan suruh dia memetiknya untukmu. Masakan siapa yang bisa seenak masakan kakak iparku? Kalau kalian tidak memberiku, aku akan menangis." Yang Yudie cemberut, penuh keluhan, dan menatap kakak dan kakak iparnya dengan kesal, seperti seorang gadis kecil yang permen lollipopnya direbut. "Haha, aku takut padamu. Kau sudah besar, tapi bertingkah seperti anak kecil. Oke, melihat betapa menyedihkannya dirimu, aku akan berbagi sedikit denganmu." Yang Yunu tertawa, menarik Yang Yudie kembali ke kamar tidur, di mana keduanya berbisik satu sama lain. Li Yunfei hanya bercanda, ada banyak sekali buah-buahan seperti itu. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi istrinya pasti tahu. Dia selalu tahu kapan dia membawa pulang buah yang lezat, dan jumlahnya selalu banyak. Meskipun dia tidak tahu di mana dia menyembunyikannya, istrinya memiliki satu sifat baik, dia tidak suka ikut campur. Li Yunfei, yang sedang melamun, kembali ke dapur, mengambil sebuah mangkuk, dan juga memetik beberapa buah murbei dari penyimpanan ruangnya. Beberapa buah itu tidak akan cukup untuk mereka berdua. Li Yunfei bukanlah orang yang pelit. Dia mungkin bercanda, tetapi dia tidak akan pernah pelit dengan apa yang menjadi haknya. Dua orang yang sedang menikmati makan malam di ruangan itu menjadi semakin bersemangat ketika Li Yunfei mengeluarkan sepiring besar buah murbei lagi. Yang Yudie, khususnya, memegang buah murbei dengan kedua tangannya dan terus memasukkannya ke dalam mulutnya, membuat buah-buahan itu berceceran di wajahnya, membuatnya tampak seperti anak kucing kecil. "Kakak ipar, kenapa semua yang kau sentuh rasanya enak sekali? Jangan simpan semuanya untuk dirimu sendiri. Beri kami makan juga." Yang Yudie menatap Li Yunfei dengan mata penuh harap, tetapi Li Yunfei sama sekali tidak tertipu. Dia pura-pura tidak mendengarnya dan memasukkan buah murbei ke mulutnya satu demi satu. Mereka bertiga melahap sepiring besar buah murbei, dengan Yang Yudie makan paling banyak. Setelah selesai, Yang Yudie masih belum puas, tetapi melihat Li Yunfei tidak berniat memberinya buah murbei lagi, dia berhenti membicarakannya dan berkata kepada Li Yunfei, "Kakak ipar, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." "Ada apa? Bicaralah cepat. Aku dan adikmu ada urusan." Li Yunfei membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata perlahan, "Bukankah pernikahan kakak telur kucing lusa? Aku ingin ikut kalian untuk menontonnya dan ikut bersenang-senang. Oke?" tanya Yang Yudie. "Apa yang menarik dari pernikahan orang lain?"
Apa kau juga ingin menikah? Yang Yunu menggoda Yang Yudie setelah mendengar ucapannya. Aku bahkan belum punya pacar, lalu aku akan menikah dengan siapa? Aku sudah lama tidak menghadiri pernikahan di kampung halamanku, aku hanya ingin merasakan sesuatu yang baru. Melihat Li Yunfei tidak berbicara, Yang Yudi tahu bahwa Yang Yunu harus mengambil keputusan. Jadi dia mulai membujuk dan memohon kepada Yang Yunu. Yang Yunu tak sanggup menolak bujukan adik perempuannya yang terus-menerus dan akhirnya setuju. Yang Yudie dengan penuh rasa terima kasih memberikan ciuman singkat di pipi Yang Yunu. Terima kasih, Kak. Hei, kakakmu sudah setuju? Kenapa kau tidak bertanya padaku apakah aku setuju? Jangan lupa, kau saat ini bekerja di pabrik anggur. Kau tidak bisa bermalas-malasan dalam hal mendirikan perusahaan transportasi. Li Yunfei berkata kepada Yang Yudie sambil tersenyum. HMPH. Dengan kemampuanku, apa artinya hal kecil seperti itu? Aku bisa menyelesaikan semua masalah hanya dengan bekerja 1 jam sehari. Aku tidak bisa menjamin hal lain, tapi aku pasti pantas mendapatkan gaji yang kau tawarkan. Yang Yudie memeluk lengan Yang Yunu, memutar bola matanya ke arah Li Yunfei, dan berkata dengan penuh percaya diri. Yang Yudie, adik ipar, berbicara dengan arogan dan sikap mendominasi. Tetapi Li Yunfei menawarkannya gaji bulanan lebih dari 10.000 yuan. Apalagi di desa kecil, bahkan di ibu kota provinsi Sichuan, gaji seperti itu bukanlah gaji yang rendah. Karena Li Yunfei yakin bisa menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak ingin terlalu kritis. Lagi pula, hubungan mereka istimewa, dan dia tidak bisa memperlakukannya seperti seorang bos terhadap karyawan biasa. Lagi pula, Yang Yudie sekarang belum menikah, jadi jika dia ingin menghadiri pernikahan, dia bisa ikut saja. Dia bahkan tidak perlu memberi hadiah. Tentu saja, Li Yunfei sudah berencana memberi Maudan amplop merah besar. Bahkan jika 100 orang lagi datang, Maudan tidak akan rugi. Yang Yudie mendapatkan janji yang diinginkannya dan pergi dengan senyuman. Yang Yunu duduk di sebelah Li Yunfei, memeluk lengannya, dan berkata, sayang, bagaimana kita akan pergi ke pernikahan Ket Egg lusa? Pergilah kemanapun kamu mau. Kita semua berasal dari desa yang sama, dan jaraknya tidak jauh. Li Yunfei tidak mengerti maksud Yang Yunu, tetapi dengan jujur mengatakan apa yang dipikirkannya. Apakah yang kau lakukan menunjukkan bahwa kau, sebagai bos, peduli pada karyawanmu? Yang Yunu menatap Li Yunfei dan, melihat kebingungannya, bertanya, kau masih ingat bagaimana Maudan menikahi istrinya, kan? Li Yunfei mengangguk. Bagaimana mungkin dia melupakan itu? Dulu, ketika Maudan menghamili tunangannya, keluarganya datang untuk membuat masalah. Baru setelah dia memberi Maudan uang muka, Maudan bisa mengatasi situasi tersebut dan secara resmi memasukkan pernikahan ke dalam agenda. Ketika Maudan mengalami masalah, orang pertama yang dia datangi adalah kamu. Keluarga dan kerabatnya semua merasa bahwa kamu sangat menghargai Maudan. Yang Yunu menganalisis bersama Li Yunfei, menghitung dengan jarinya. Sekarang Maudan akan menikah dan telah mengundangmu secara resmi, apakah cukup hanya dengan mengirimkan amplop merah? Bukankah seharusnya kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan penghargaanmu dengan cara lain? Li Yunfei menggaruk kepalanya. Dia menyadari bahwa dia belum memikirkan semuanya dengan matang. Yang Yunu, di sisi lain, mengingat semua sebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa ini dan menganalisisnya secara menyeluruh. Li Yunfei memikirkannya dan memutuskan lebih baik membiarkan Yang Yunu menangani masalah ini, karena seorang pria dewasa tidak terlalu pandai dalam hal semacam ini. Kupikir amplop merah besar berisi 10.000 yuan sudah cukup, aku tidak pernah menyangka akan serumit ini istriku. Aku serahkan masalah ini padamu, oke? Begitu kau punya rencana dan solusi, beritahu aku saja, dan aku akan melakukan apa yang kau katakan. Li Yunfei mendelegasikan banyak wewenang kepada Yang Yunu, menepuk dadanya untuk meyakinkannya bahwa dia akan mengikuti pengaturan istrinya. Pandai bicara, menghindari tanggung jawab. Yang Yunu memutar matanya ke arah Li Yunfei, lalu berkata kepadanya, sebenarnya, tidak ada yang perlu direncanakan. Kita hanya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghormati Maudan. Membeli tulang kuda dengan 1.000 keping emas, adalah contoh sempurna dari hal itu. Ini semakin rumit. Selain memberinya uang, kehormatan apalagi yang bisa kita berikan padanya? Jika dia menggunakan tandu, apakah aku akan membantunya membawanya? Kata Li Yunfei sambil sakit kepala. Ket Egg sudah bermain denganmu sejak kecil, selalu mengikutimu kemana-mana. Dia praktis seperti adikmu. Memberinya amplop merah hanyalah tanda kecil penghargaan kami. Itu tidak benar-benar menunjukkan betapa dekatnya kalian berdua. Kamu sedang senggang akhir-akhir ini, jadi pergilah dan bantu. Lihat apakah ada yang bisa kamu lakukan. Yang Yunu merasa dirinya lebih baik dari suaminya dalam beberapa hal, dan dengan bangga memberi instruksi. Juga, kendarai BMW X6-ku ke sana. Katakan saja aku meminjamkannya sebagai mobil pernikahan mereka. Para wanita dari istri Ket Egg membantunya mengurus persiapan pernikahan, jadi kupikir kita tidak butuh bantuan orang lain. Karena kau bilang begitu, baiklah kalau begitu. Li Yunfei mencubit hidung Yang Yunu dan tertawa,
Semuanya akan diurus oleh istriku. Nah, begitulah. Yang Yunu tertawa bahagia setelah menerima pujian dari suaminya, seolah-olah dia telah menemukan cara untuk menunjukkan nilainya. Keesokan paginya, Li Yunfei mengendarai mobil Yang Yunu menuju rumah Mao Dan, di mana keluarga itu masih sibuk mempersiapkan pernikahan. Melihat Li Yunfei tiba, Mao Dan segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan bergegas ke sisinya kakak Fua. Ada apa kau kemari? Kenapa aku tidak boleh datang? Dulu aku sering berkunjung ke rumahmu, kan? Li Yunfei tersenyum dan berkata kepada Mao Dan, kebetulan aku sedang senggang beberapa hari terakhir ini, jadi aku datang untuk membantumu. Oh ya? Apakah mobil pengantinmu sudah siap? BMW X6 ku adalah mobil pengantinmu. Bukankah itu agak memalukan? BMW putih yang memimpin jalan melambangkan menua bersama. Itu sangat membawa keberuntungan. Cat Egg sangat bersyukur setelah mendengar kata-kata Li Yunfei. Awalnya dia tidak berencana mencari mobil pengantin. Dia hanya ingin membawa istrinya langsung dari rumah mereka. Tetapi keluarga wanita itu mendengar dari seseorang bahwa memiliki iring-iringan mobil pengantin dianggap megah, dan setidaknya harus ada 8 mobil. Awalnya, Mao Dan tidak mau setuju, tetapi demi istrinya yang sedang hamil besar, ia menguatkan tekad dan setuju, memesan sejumlah mobil pengantin di daerah tersebut. Pemiliknya menganggap jaraknya terlalu jauh dan mengenakan biaya lebih dari 6.000 yuan untuk 8 mobil. Meskipun Mao Dan sangat sedih, ia tetap menguatkan tekad dan membayar uang muka. Tapi bagaimana mungkin mobil pengantin sewaan bisa dibandingkan dengan mobil kakak Fua? Cat Egg pernah melihat mobil ini sebelumnya. Mobil itu dibeli kakak Fua untuk Yang Yunu seharga 1 atau 2 juta yuan. Ini adalah angka yang belum pernah didengar Cat Egg sebelumnya. Siapa yang punya begitu banyak uang untuk dihamburkan sampai membeli mobil seharga lebih dari 1 juta yuan? Cat Egg tidak pernah menyangka Li Yunfei akan bersedia meminjamkannya mobil mewah seperti itu, dan dia sangat gembira hingga tak bisa berkata-kata. Melihat ekspresi Cat Egg, Li Yunfei tertawa dan memukul bahunya dengan bercanda. Apa yang kau lamunkan, nak? Kau akan menggunakannya atau tidak? Ya, kita harus menggunakannya. Cat Egg berkata kepada Li Yunfei dengan air mata berlinang dan mata merah, kakak Fua, aku tidak tahu bagaimana membalas budimu atas bantuanmu yang begitu besar. Apa yang kau katakan, bocah bodoh? Kau memanggilku kakak. Bukankah seharusnya aku membantu adikku? Li Yunfei menepuk bahunya dan menghiburnya. Kau akan segera menikah dan menjadi ayah, dan kau masih menangis seperti anak kecil. Jika orang melihatmu seperti ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata Li Yunfei, Mao Dan perlahan berhenti menangis dan berkata kepada Li Yunfei, saudara Fua, aku tak akan banyak bicara lagi tentang rasa terima kasihku. Karena kau telah mengakui aku sebagai saudaramu. Aku, Mao Dan, akan berjuang mati-matian untukmu tanpa ragu. Tidak perlu repot-repot. Cukup jaga baik-baik babi hutan di peternakanku. Li Yunfei menepuk bahu Mao Dan, merasa sedikit terharu. Itu hanya masalah kecil, tetapi dia tidak menyangka Mao Dan akan begitu berterima kasih dan peduli. Dalam hal mengelola emosi, saya selalu menjadi pemula, menggunakan ungkapan populer, kecerdasan emosional saya negatif. Jika istri saya, Yang Yunu, tidak meminta saya melakukan ini, Mao Dan mungkin masih memiliki hubungan yang baik dengan saya, tetapi dia tidak akan pernah begitu terbuka dan jujur kepada saya hari ini, mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk saya. Tampaknya hubungan juga perlu dipelihara. Ini berlaku untuk persahabatan, serta pernikahan dan hubungan romantis. Sekalipun Anda memiliki perasaan yang sama, jika Anda tidak mengungkapkannya, orang lain tidak akan memahami pikiran Anda. Ketika kerabat dan teman-teman Mao Dan melihat mobil yang dikendarai Li Yunfei, mereka semua menebak berapa harganya. Mao Dan dengan bangga menambahkan ratusan ribu ke perkiraan harganya, dan kemudian, di tengah tatapan terkejut dan iri dari kerabatnya, memberitahu mereka bahwa itu adalah mobil pernikahan utama Mao Dan, yang dipinjamkan khusus oleh bosnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mao Dan, tak seorang pun dari kerabatnya berani meremehkannya lagi. Siapa sangka keberuntungan luar biasa yang dimiliki keluarga Mao Dan sehingga mereka bisa mendapatkan simpati Li Yunfei, orang terkaya di kota itu. Saat itu, Li Yunfei datang dan bekerja bersama kerabat Mao Dan. Ketika mereka melihat Li Yunfei bergabung dengan tim mereka bekerja lebih keras lagi. Saat istirahat, mereka mengerumuni Li Yunfei dan bertanya apakah pertaniannya masih membuka lowongan. Karena mereka semua ingin mencari pekerjaan untuk diri mereka sendiri. Li Yunfei merasa geli sekaligus jengkel. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk bermain aman dan mengatakan bahwa pertanian mereka berencana untuk melakukan ekspansi baru-baru ini. Dan jika mereka perlu mempekerjakan orang, mereka harus meminta Mao Dan untuk menyampaikan pesan tersebut. Adapun Mao Dan, dia dengan antusias telah mengendarai mobil Li Yunfei ke kota kabupaten, menemukan perusahaan pernikahan, dan mendekorasi mobil dengan bunga, mengubah seluruh BMW X6 menjadi mobil bunga. Tetapi logo BMW terlihat sepenuhnya. Setelah kembali ke desa, Mao Dan memberitahu semua orang bahwa Li Yunfei telah meminjamkannya sebuah mobil senilai lebih dari 1 juta yuan sebagai mobil pernikahannya.
Dia bahkan lebih gembira daripada jika mobil itu miliknya sendiri. Li Yunfei seharian sibuk di rumah Mao Dan. Meskipun lelah, ia merasa sangat puas melihat semua persiapan prapernikahan telah selesai. Di malam hari, Li Yunfei menolak undangan keluarga Mao Dan untuk tinggal dan berbalik untuk pulang. Seperti biasa, Li Yunfei pergi ke tempat Michelle terlebih dahulu. Namun, Li Yunfei sedikit sedih ketika berbicara tentang Michelle. Akhir-akhir ini, laboratorium Michelle berada dalam tahap pembangunan yang kritis. Dia berada di laboratorium kecuali untuk makan, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Untungnya, putrinya, Chloe, sedang diasuh oleh ibunya. Jika tidak, mengingat sifatnya yang gila kerja, putrinya mungkin akan pingsan karena kelaparan dan bahkan tidak akan mengingatnya. Hari ini sama sibuknya seperti hari-hari lainnya. Li Yunfei duduk sebentar dan membantu Michelle merapikan rumah, memasukkan mainan putrinya, Chloe, ke dalam keranjang yang telah ditentukan. Michelle hanya menyapa Li Yunfei saat pertama kali masuk, lalu mengabaikannya sepenuhnya. Ia hanya memegang selembar dokumen, membuat tanda dan menyusun sejumlah alat aneh. Seperti kata pepatah, setiap profesi memiliki rahasianya sendiri, dan Li Yunfei tidak tahu apapun tentang hal ini. Jadi dia sama sekali tidak bisa membantunya. Dia hanya bisa duduk di samping, merasa frustrasi, dan mengamati pekerjaannya. Li Yunfei tidak ingin mengganggunya. Jadi dia hanya mengobrol tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke pernikahan seorang teman besok. Jika dia bosan di rumah, dia bisa pergi ke pesta pernikahan bersama ibunya, Chen Xiuzi. Michelle sama sekali tidak tertarik dengan hal ini, mengatakan bahwa laboratorium hampir selesai dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Selain itu, dia tidak mengenal Cat Egg, dan dengan pola pikir baratnya, mengapa dia harus menghadiri pernikahannya jika dia tidak mengenalnya? Yah, Li Yunfei juga tidak bisa menjelaskannya. Karena dia tidak peduli, ya sudah, biarkan saja. Setelah meninggalkan halaman bambu di nomor 1, Li Yunfei kembali ke rumah. Yang Yunu telah menyiapkan meja penuh hidangan seperti biasa, menunggu Li Yunfei kembali. Li Yunfei merasakan kehangatan di hatinya dan segera maju, berkata, "Istriku, kau sedang hamil sekarang, jadi jangan terlalu banyak memasak. Jangan sampai kelelahan. Ini buatan ibu. Masakan ibu tidak pernah sana ini." Yang Yunu menepis uluran tangan Li Yunfei dengan sumpitnya dan tertawa. "Cuci tanganmu dulu. Kau sudah jadi ayah sekarang, bagaimana bisa makan pakai tangan? Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan pernikahan Mao Dan?" Li Yunfei dengan jujur menceritakan apa yang telah terjadi kepada Yang Yunu, lalu mengacungkan jempol dan berseru, "Istriku, kalian para wanita benar-benar pandai mengendalikan emosi. Jika aku seorang pemimpin geng, dengan apa yang kulakukan hari ini, aku pasti punya anak buah lain yang rela mempertaruhkan nyawanya untukku." Keesokan paginya, sebelum fajar, grup musik Suona yang disewa keluarga Cat Egg mulai bermain, dan musik meriah itu membangkitkan semangat semua orang. Bang! 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 Suara petasan yang meledak satu persatu menandakan bahwa keluarga tuan rumah sudah siap dan mengajak semua orang untuk datang membantu atau menonton keseruannya. Bantuan yang dibutuhkan sebagian besar telah diputuskan tadi malam. Jadi, kerabat dekat dan pria dari segala usia bangkit, mencuci muka, dan berlari untuk membantu. Dengan persetujuan Li Yunfei dan karena semua orang berasal dari desa yang sama, tidak ada yang berani bermalas-malasan pada saat kritis ini. Ibu Cat Egg meninggal dunia di usia muda, hanya menyisakan seorang ayah yang pincang yang berjuang untuk membesarkan Cat Egg. Tidak mudah baginya untuk melewati tahun-tahun itu. Setiap kali ada acara besar, ayah Cat Egg tidak dapat membantu. Tanpa bantuan para pria di desa, acara sebesar pernikahan tidak dapat diadakan dengan meriah. Mendengar suara tembakan meriam yang mendesak, Li Yunfei buru-buru bangun, mandi, dan bersiap untuk membantu. Istrinya, Yang Yunu, yang sedang hamil besar, sedang ingin bermalas-malasan. Mereka telah sepakat tadi malam untuk menonton keseruan bersama, tetapi ketika tiba waktunya untuk bangun, dia tetap setengah terpejam dan tidak bisa bangun, bersikeras untuk tidur sedikit lebih lama. Li Yunfei tidak punya pilihan selain membiarkannya terus tidur, karena dia tidak boleh terlambat. Namun, begitu dia membuka pintu, dia mendengar kakak iparnya, yang mengenakan piyama, memanggilnya dari ambang pintu, menyuruhnya menunggu sebentar, dan bersikeras untuk ikut dengannya melihat keseruan itu. Li Yunfei mengangkat bahu dan hanya bisa menyuruhnya untuk segera bersiap. Bukannya dia tidak tahu di mana Mao Dan tinggal, dia bisa saja pergi ke sana sendiri. Mengapa dia harus menunggunya? Bekerja dengan wanita selalu merepotkan. Sambil menunggu saudara iparnya selesai mandi, Li Yunfei berlari ke kandang anjing dan menuangkan air mata air angkasa untuk mereka. Ia bermaksud memberi makan kedua anak anjing itu, tetapi mata kedua anjing dewasa itu berbinar-binar mencium aroma air mata air angkasa, dan mereka langsung menghabiskan semuanya sebelum anak-anak anjing itu sempat makan. Karena tidak ada pilihan lain, Li Yunfei melemparkan 2 ikan spasial untuk menarik perhatian koin emas dan tembaga. Kemudian, sambil mereka makan,
Dia menuangkan air mata air spasial untuk memberi makan kedua anak anjing itu agar meningkatkan fisik mereka. Kakak ipar, ayo pergi. Yang Yudie, sang kakak ipar, tidak membuat Li Yunfei menunggu lama. Setelah memberi makan dua anjing besar dan dua anjing kecil, ia berganti pakaian mengenakan gaun bergaris merah dan hitam yang cantik lalu berlari keluar dengan penuh gaya. Mata Li Yunfei berbinar, tetapi dia tidak berbasa-basi. Dengan nada menggoda berkata, "Mengapa berdandan begitu cantik? Kau menyaingi pengantin wanita. Apakah kau mencoba membuatnya merasa tidak nyaman?" "Haha, kakak ipar mengakui aku cantik sekarang, kan?" Yang Yudie tertawa penuh kemenangan, ingin menggandeng lengan kakak iparnya dan pergi. Tetapi kemudian ia ingat bahwa itu adalah hak prerogatif adiknya. Jadi ia menarik tangannya. "Sayang sekali adikku sedang hamil besar dan bangun kesiangan. Jika kami berdua muncul bersama, efeknya akan lebih sensasional. Tapi aku hanya di sini untuk memperkenalkan diri hari ini, bukan untuk membuat masalah. Aku perlu bekerja di desa dan memberitahu semua orang di Lijiashai bahwa aku adalah kakak iparmu, Li Yunfei." "Heh, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Adikmu tidak ada di sini. Orang-orang yang tidak tahu situasinya akan mengira kau adalah selir baruku," kata Li Yunfei dengan kesal. "Pergi ke neraka. Seharusnya kau senang punya selingkuhan, tapi kau malah berpikir untuk mencari selingkuhan keempat? Apa kau tidak takut digosipkan di belakangmu?" Yang Yudie sangat malu dan memukul bahu Li Yunfei beberapa kali dengan ringan, yang terdengar seperti menggoda. Li Yunfei terbatuk beberapa kali dan sudah sampai di pintu masuk desa. Semakin banyak orang di desa, dan dia tidak berani terlalu dekat dengan kakak iparnya, jadi dia harus menjaga jarak dan menyapa penduduk desa yang ditemuinya. Yang bertugas hari ini adalah bendahara desa, kakek keempat, yang juga memberikan beberapa tugas tambahan. Ketika Li Yunfei tiba di rumah Maodan bersama saudara iparnya, sebagian besar pekerjaan rumah tangga sudah diberikan. Li Yunchong, yang dijuluki kepala besar, kembali dari kantor polisi kota khusus untuk menyalakan petasan untuk Maodan. Ada adat istiadat khusus yang terkait dengan menyalakan petasan-petasan besar dinyalakan ketika pengantin wanita pergi untuk dijemput. Petasan kecil atau tersebar dinyalakan ketika melewati gunung atau jembatan di sepanjang jalan. Rangkaian petasan utuh dinyalakan ketika mereka tiba di rumah pengantin wanita. Dan petasan dinyalakan lagi ketika pengantin wanita pergi. Singkatnya, ini bukan tugas yang mudah. Dan mereka bahkan mungkin mengatur seorang asisten untuk menyalakan petasan. Selain iring-iringan kendaraan yang disewa dari kota, mobil Li Yunfei juga membutuhkan sopir. Namun, itu hanya sedan biasa, dan SIM C1 sudah cukup. Ada banyak orang yang bisa mengemudi, jadi tidak perlu khawatir. Beberapa pekerja pertanian yang kuat dan cakap ditugaskan oleh kakek keempat untuk membawa mas kawin. Karena Maodan telah memberikan mas kawin yang besar, keluarga mempelai wanita juga murah hati, memberikan mas kawin yang cukup besar termasuk sofa, televisi, mesin cuci, lemari pakaian, meja rias, dan lebih dari selusin selimut. Mereka telah mengindikasikan bahwa setidaknya 3 truk kecil akan dibutuhkan untuk mengangkut semuanya. Li Yunfei hampir tidak bisa ikut campur dalam apapun, hanya membantu memasang tulisan kebahagiaan ganda di dinding. Adik iparnya, Yang Yudie, yang berpakaian cantik dan menawan, memang menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Banyak pria diam-diam memperhatikannya, yang membuatnya cukup bangga. Li Yunchong, yang biasa menyalakan petasan, ingin datang dan membantu. Namun, paman buyutnya berteriak bahwa sudah larut malam dan menyuruhnya untuk mulai menyalakan petasan dan bersiap-siap untuk pergi. Ia tidak punya pilihan selain menelepon Danio, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke rumah untuk mengambil petasan dan kembang api agar ia bisa melanjutkan urusannya yang penting. Tepat saat itu, Li Yunfei melihat istrinya, Yang Yunu, akhirnya tiba, sedang hamil besar dan menguap. Li Yunfei dan iparnya, Yang Yudie, bergegas menghampirinya untuk memberitahu bahwa mereka akan menyalakan petasan dan menyuruhnya menutup telinga agar tidak menakuti dirinya dan bayinya. Yang Yunu mengerutkan bibir dan dengan penuh keberanian mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak takut akan hal ini. Dan jika dia tidak bisa menakut-nakuti dirinya sendiri, dia juga tidak bisa menakut-nakuti anak-anak. Mendengar ucapan istrinya, Li Yunfei merasa lega. Saat itu, Li Yunchong dan Danio sudah memasuki rumah dan membawa keluar sebuah benda berbentuk aneh, yang tampak seperti petasan atau kembang api, dan dikemas dengan indah. Ini petasan? Kenapa bentuknya seperti ini? Apakah ini bisa mengeluarkan suara? Tanya seorang penduduk desa dengan heran. Seorang penduduk desa lainnya mengangguk, lalu segera menggelengkan kepalanya, sambil berkata, "Aku juga tidak tahu benda apa ini. Kelihatannya seperti roda berputar raksasa. Mirip kembang api, atau petasan, tapi siapa yang menyalakan benda-benda ini di pesta pernikahan?" Para penduduk desa di dekatnya mengamati dengan rasa ingin tahu, berdiskusi di antara mereka sendiri, menatap kosong padahal aneh dan tidak lazim di hadapan mereka. Ini petasan, tapi kualitasnya sedikit lebih tinggi daripada petasan biasa. Petasan ini tidak umum di pasaran. Kakak Fua membelinya dari kota. Jangan hanya berdiri di situ. Minggir, ayo kita nyalakan dulu.
seru Liuncong dengan penuh semangat. Sebenarnya, dia juga tidak ketinggalan petasan ini, dan dia tidak tahu apakah petasan ini bagus atau tidak. Setelah menyalakan sumbu, Liuncong segera berlari. Sumbu berderak dan api menyebar dengan cepat. Mungkin untuk mencegah kecelakaan, sumbu petasan ini lebih panjang dari biasanya, sehingga tidak perlu khawatir akan meledak mengenai dirinya. Seluruh penduduk desa di sekitarnya dengan penuh harap menantikan efek dari petasan baru ini. Kakak ipar, apa ini? Saat itu, kakak ipar Li Yunfei, Yang Yudie, tiba dan membantu adiknya, Yang Yunu. Melihat barang-barang di tanah, Yang Yunu bertanya, "Suami, apakah ini alasanmu mendesakku untuk datang dengan cepat?" Mereka belum pernah meninggalkan barang seperti ini di desa sebelumnya. Akankah sesuatu yang buruk terjadi? Li Yunfei tidak tahu harus menjawab bagaimana. Jadi dia berkata, "Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa." "Lihat, petasannya bergerak," teriak salah seorang penduduk desa di kerumunan. Teriakan ini menarik perhatian semua orang, termasuk Li Yunfei, Yang Yunu, dan saudara perempuannya, Yang Yudie. Petasan-petasan di tanah mulai berputar cepat, dan lapisan kertas dekoratif yang membungkus petasan-petasan itu terkelupas, memperlihatkan isinya. Seluruh petasan yang berputar itu berisi cincin petasan yang tergulung rapat. Semuanya mengarah ke atas dengan sumbunya juga mengarah ke atas. Desis-desis desis-desis. Setelah petasan dinyalakan, petasan itu berputar lebih cepat lagi. Kemudian, sumbu yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan, dan semua petasan meledak. Percikan api berterbangan kemana-mana. Bang! Saat satu petasan meledak, petasan-petasan lainnya tampaknya juga ikut meledak. Masing-masing mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Semua petasan terbang ke atas, mengeluarkan semburan api dengan warna-warna berbeda. Wah, Kak, lihat. Kembang api ini cantik sekali. Mereka seperti naga api, terbang dan melompat-lompat. Seru Yang Yudie dengan gembira, seperti anak kecil. Aku sudah melihatnya, sungguh indah. Aku tidak menyangka akan seindah ini di siang bolong. Yang Yunu sama sekali tidak takut dengan suara bising, bahkan tertarik dengan kembang api yang indah di depannya. Li Yunfei tidak menyangka petasan itu begitu indah. Ia baru mengingatnya saat pergi ke kota 2 hari yang lalu dan membeli beberapa untuk Maodan. Lagi pula, harganya tidak murah. Penduduk desa lainnya terpesona, tidak pernah membayangkan petasan bisa seindah ini. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk segera mengabadikan pemandangan langka ini. Suara petasan mereda untuk sementara sebelum semua orang pulih dari rasa kaget dan terkejut serta mengingat hal penting yang sedang dibahas. "Telur kucing, cepat keluar, kami akan segera berangkat. Setelah kami membawa pengantin wanita kembali, kita bisa pergi ke kamar pengantin," seru Li Yunfei sambil tersenyum dan sedikit menggoda. "Hei, aku di sini." Suara Cat Egg terdengar dari dalam rumah. Saat berlari keluar, ia telah berganti pakaian menjadi setelan baru dengan mawar merah terang yang disematkan di dadanya. Sering dikatakan bahwa pakaian mencerminkan kepribadian seseorang dan pelana mencerminkan kepribadian kuda. Dan ini memang benar adanya. Selain berkulit agak gelap dan kurus, Cat Egg sebenarnya cukup tampan. Namun, kerja keras selama bertahun-tahun telah membuatnya tampak agak dewasa dan berpengalaman. Jika tidak, tunangannya tidak akan memilihnya saat mereka pertama kali bertemu. Lumayan, tampan dan bersemangat, seperti pengantin pria. "Ayo kita jemput pengantin wanita." Li Yunfei mengangguk puas. Namun, tepat ketika mereka hendak pergi, Daniu, yang bertugas mengemudi, datang dan tergagap, "Kakak Fua, aku tidak bisa mengemudikan mobil ini. Persnelingnya terlalu rumit. Sebenarnya aku belum pernah mengemudikan mobil otomatis sebelumnya." "Tidak bisa mengemudikannya?" Li Yunfei sedikit bingung dengan ucapan pengemudi itu. Dia berkata, "Anda bisa mengemudikan truk besar, jadi mengapa Anda tidak bisa mengemudikan BMW otomatis? Ini kesempatan yang sangat bagus, jika Anda belum pernah mengemudikannya sebelumnya, Anda tidak bisa belajar." Daniu tersipu malu dan segera menggelengkan kepalanya untuk menjelaskan. Tidak. Hanya saja BMW X6 ini terlalu mahal. Jika saya sampai menggores atau menabraknya, saya tidak mampu membayar perbaikannya." Li Yunfei agak geli sekaligus jengkel dengan ucapan Daniu. Jadi, itulah intinya. Tapi itu masuk akal. Bahkan goresan kecil pada BMW X6 yang harganya lebih dari 1 juta yuan akan membutuhkan perbaikan yang sangat mahal. Sekalipun dia tidak diberitahu bahwa dia tidak perlu membayar, Daniu tetap berada di bawah tekanan yang cukup besar. Jika Daniu merasa seperti ini, orang lain mungkin merasakan hal yang sama, dan ragu untuk mengendarai BMW itu. Apa yang akan kita lakukan? Waktu yang baik hampir tiba. Bagaimana jika kita tidak bisa sampai di sana? Cat Egg mulai cemas. Orang-orang di pedesaan sangat memperhatikan pemilihan hari yang baik, berharap mendapatkan keberuntungan. Jika waktunya terlewat, akan merepotkan. Li Yunfei berpikir sejenak, lalu tersenyum kecut dan berkata, "Baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Hari ini,
Aku akan menjadi sopirmu dan menemanimu menjemput pengantin wanita. Mendengar perkataan Li Yunfei, Mao dan panik dan buru-buru berkata, bagaimana mungkin? Kakak Fua, kau sudah cukup membantuku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu repot-repot menjadi sopirku? Li Yunfei melambaikan tangannya dan berkata dengan nada memerintah, kita keluarga, tidak perlu formalitas. Jangan buang waktu, ayo, masuk ke mobil. Ya, Cat Egg, karena kakakmu Fua sedang senggang, suruh dia jadi sopirmu menjemput istrimu. Cepat, jangan buang waktu berhargamu, desak Yang Yunu dari samping. Cat Egg bisa merasakan bahwa Li Yunfei dan Yang Yunu benar-benar peduli padanya, dan mereka mengatakan hal-hal itu agar dia segera menjemput istrinya. Jika dia terus mengomel, dia akan mengecewakan mereka. Oke. Kalau begitu aku akan menikmati perlakuan bos sekali ini dan meminta kakak Fua untuk mengantarku. Cat Egg merasa senang sekaligus bersyukur. Melihat Li Yunfei dan istrinya tidak memperlakukannya seperti orang asing, dia pun rileks dan mulai bercanda. Suara trompet Suona kembali terdengar, dan sebuah BMW X6 putih memimpin jalan, diikuti oleh 8 sedan hitam yang disewa dari perusahaan pernikahan, dan 3 truk kecil yang membawa mahar mengikuti di paling belakang. Prosesi pernikahan yang sangat panjang itu meninggalkan Li Jiashai dengan megah dan menuju desa Wanglou, di selatan kota. Di sepanjang jalan, para pejalan kaki yang melihat iring-iringan pernikahan megah ini tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Putri dari keluarga mana yang begitu beruntung bisa menikah dengan keluarga sekaya itu? Di daerah pedesaan, iring-iringan pernikahan dengan 3 atau 4 mobil, sebuah minivan, kendaraan band, dan sebuah mobil untuk membawa mahar dianggap cukup mengesankan dan megah. Tanpa diduga, iring-iringan pernikahan ini memiliki lebih dari selusin kendaraan, dengan 8 atau 9 diantaranya khusus untuk iring-iringan pernikahan, dipimpin oleh sebuah BMW X6 putih. Duduk di kursi penumpang, Cat Egg memandang dengan bangga pada tatapan iri dari orang-orang yang lewat, senyumnya hampir membelah wajahnya. Li Yunfei senang membiarkan pria ini pamer. Hidup hanya terjadi sekali, jadi kapan lagi dia harus berada di pusat perhatian? Mobil itu tidak melaju kencang, tetapi tak lama kemudian, iring-iringan pernikahan besar itu tiba di desa Wanglou, di selatan kota, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Warga desa Wanglou telah menunggu di pintu masuk desa untuk menyaksikan kemeriahan tersebut dan, sekalian, untuk mendapatkan permen pernikahan dan rokok. Saudara Fua, lihat. Duduk di dalam mobil, Mao dan menunjuk ke arah para pria tua dan muda, wanita dan anak-anak yang berkumpul di pintu masuk desa. Sekelompok orang yang baru saja memblokir iring-iringan pernikahan. Li Yunfei sangat memahami hal ini. Dia pernah mengalami hal serupa di pernikahannya sendiri. Di pedesaan, perayaan identik dengan kemeriahan. Semakin banyak orang, semakin baik, dan semakin banyak hadiah keberuntungan yang diharapkan. Menghentikan iring-iringan pengantin adalah salah satu kebiasaan tersebut. Orang-orang dari desa mempelai wanita akan menghalangi rombongan mempelai pria untuk meminta hadiah keberuntungan. Ada lapisan makna lain di balik ini. Jika seorang gadis dari desa ini menikah dengan seseorang dari desa lain, keluarga mempelai pria diharapkan memberikan semacam hadiah kepadanya. Jika tidak, itu tidak akan pantas. Ini adalah kebiasaan pedesaan, orang-orang dari desa yang sama dianggap sebagai keluarga. Li Yunfei tersenyum percaya diri dan berkata, jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Begitu dia selesai berbicara, 5 atau 6 orang keluar dari mobil di belakangnya. Dengan putra kepala desa, Li Zuangzuang, memimpin jalan. Li Yunfei telah memberi instruksi sebelumnya bahwa Li Zuangzuang akan bertanggung jawab mendistribusikan permen dan rokok. Paman, bibi, dan nenek-nenek desa Wanglou, hari ini adalah momen bahagia bagi para pria Li Jiashai. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Mohon berkenan mempersilakan kami masuk nanti. Atas nama mempelai wanita dan pria, terima kasih semuanya. Seperti yang diharapkan dari putra kepala desa, meskipun kemampuan budidaya ikannya tidak terlalu hebat, dia cukup pandai berbicara, dengan banyak ungkapan sopan. Li Yunfei mengangguk. Dia memilih Li Zuangzuang untuk bertanggung jawab atas masalah ini justru karena kemampuan bicaranya yang fasih, memanfaatkan bakatnya sebaik mungkin. Sambil berbicara, Li Zuangzuang mengambil rokok dari penduduk desa di belakangnya dan membagikannya sendiri kepada penduduk desa yang hadir. Para asistennya di belakangnya membawa kantong-kantong permen pernikahan dan menaburkannya ke kerumunan. Melihat betapa sopannya Li Zuangzuang, penduduk desa Wanglou merasa malu untuk berjalan terlalu jauh dan, setelah menerima permen pernikahan dan rokok, memberi jalan kepada mereka. Saat saya pergi ke pasar pagi ini, saya mendengar orang-orang di kota mengatakan bahwa iring-iringan mobil mewah menuju ke utara. Saya tidak menyangka itu menantu Xiaomin yang menyewanya. Berapa biaya menyewa mobil-mobil itu? Kata seorang penduduk desa. Sebelum datang, dia telah mendengar penduduk desa dari kota membicarakan hal ini, tetapi dia tidak percaya bahwa ada orang yang mau menghabiskan uang sebanyak itu untuk hal yang sia-sia. Setelah warga desa itu mengatakan hal tersebut, warga desa di sekitarnya mulai berbincang dan mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Xiaomin sangat beruntung bisa menikahi menantu yang begitu kaya.
Dia pasti telah membakar dupa selama 8 kehidupan. Ya, jika putriku bisa menemukan pria seperti itu, aku akhirnya bisa menikmati hidup yang santai. Penduduk Lijiashai benar-benar kaya. Mulai sekarang, kita semua harus mencari menantu dari Lijiashai, kata seorang penduduk desa yang sebelumnya memuji Xiaomin atas keberuntungannya. Kata-katanya disambut dengan persetujuan serentak, dan beberapa wanita serta para wanita lanjut usia bahkan mengalihkan perhatian mereka kepada anggota lain dari prosesi pernikahan, berharap dapat memilih seorang pemuda tampan untuk putri atau keponakan mereka. Li Zuangzuang maju duluan. Merasakan tatapan penuh harap dari kerumunan, ia tak kuasa menegakkan punggungnya dan berkata, "Aku masih lajang. Kudengar semua gadis di desa Wanglou cantik. Jika aku bisa menikahi salah satu dari mereka, aku tak akan menyesal seumur hidup." Mata Li Zuangzuang melirik ke sekeliling, diam-diam bertekad bahwa ia akan pergi ke desa nanti untuk melihat apakah ada gadis yang disukainya, dan segera bergerak untuk mendahului yang lain, karena ini akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menemukan wanita cantik. Seperti Maodan, yang istrinya sangat cantik. Meskipun ia tidak bisa dibandingkan dengan Yang Yunu, ia tetap dianggap sebagai salah satu wanita tercantik di desa keluarga Li. Sebagian orang berpendapat bahwa Li Zuangzuang cakap dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk beberapa bibi dan wanita yang lebih tua yang menanyakan tentang keluarganya sambil tersenyum, seolah-olah tertarik untuk menjodohkannya. Saudara Fua, mungkin kali ini, banyak pria lajang di desa keluarga Li kita akan dapat menemukan gadis idaman mereka di sini, kata Maodan dengan gembira. Li Yunfei memiliki perasaan yang sama. Kekayaan Li Jiashai terkenal di kota Qinglong, terbukti dari ekspresi iri hati penduduk desa di desa Wanglou. Ini bagus, karena artinya semua bujangan di Li Jiashai akan memiliki istri suatu hal yang benar-benar luar biasa. Iring-iringan kendaraan perlahan-lahan melewati jalan yang telah dibersihkan oleh kerumunan. Penduduk desa yang telah menghalangi iring-iringan kendaraan tidak bubar, melainkan mengepungnya, berjalan bersama menuju desa. Beberapa anak masih berlarian di antara iring-iringan kendaraan, bahkan mencoba meraih bunga di mobil pengantin. Tetapi mereka dengan cepat ditarik pergi oleh orang tua mereka dan diberi beberapa pukulan di pantat sebelum mereka berperilaku baik. Sesampainya di desa, keluarga Xiaomin keluar dari gang untuk menyambut mereka. Melihat iring-iringan kendaraan mewah itu, mereka merasa cukup bangga. Adapun orang tua Xiaomin, mereka hampir kehilangan muka karena putri mereka hamil di luar nikah. Dan mereka tampaknya dapat memperoleh kembali sedikit martabat mereka dari tampilan mewah ini. Semua orang mendongak dan melihat 9 mobil berbaris masuk, dengan BMW X6 putih di depan yang sangat menonjol. Kap mobilnya dihiasi dengan mawar-mawar cerah yang disusun dalam bentuk hati besar. Di dalamnya terdapat sepasang boneka yang menyerupai pengantin baru. Seluruh mobil ditutupi kertas merah dan mawar. Mengikuti BMW X6 putih itu adalah 8 mobil dengan warna yang identik. Keseragaman mereka menciptakan kontras visual yang mencolok. Mobil-mobil biasa seperti itu akan dianggap sebagai kendaraan utama paling mewah di pernikahan desa biasa manapun. Bunyi trompet suona terdengar tepat pada waktunya. Dan begitu Anda berada di desa, Anda tidak bisa bermalas-malasan lagi. Musik riang mulai dimainkan, dan petasan dinyalakan, membuat seluruh desa Wanglou menjadi meriah. Dikelilingi oleh penduduk desa, Maodan dihentikan di depan rumah Xiaomin oleh sekelompok gadis. Mengenakan pakaian terbaik mereka berseru sambil terkikik, "Tuan pengantin pria, membawa Xiaomin kami pergi tidak akan semudah itu. Jika amplop merahmu tidak memuaskan, kau tidak akan bisa lewat hari ini." Sebelum mereka tiba, Li Yunfei telah memberitahu Maodan bahwa sekelompok tentara wanita yang menjaga pintu adalah rintangan terakhir. Begitu mereka berhasil melewati mereka dapat membawa pengantin wanita ke dalam mobil. Saat itu, Cat Egg tidak bingung dan tahu bahwa ini adalah sebuah kebiasaan. Di hari pernikahannya, wajahnya dipenuhi senyum cerah. Dia mengeluarkan lebih dari selusin amplop merah meriah dari saku dalam jasnya. Amplop merah itu menggembung, tetapi hanya berisi beberapa puluh yuan. Semuanya uang receh yang sudah dikemas. Ini amplop merah untuk kalian. Mohon, saudari-saudari, berbaik hatilah dan izinkan saya lewat. Cat Egg membagikan amplop merah kepada kelompok gadis-gadis itu satu persatu. Setelah membagikan beberapa, gadis-gadis di belakangnya merasa itu terlalu lambat dan langsung merebutnya. Kemudian, dalam perebutan amplop merah yang kacau, mereka membuka jalan melalui pintu masuk utama. Sementara itu, para pria yang sudah cukup umur untuk menikah seperti Li Zuangzuang, dan Niu, dan Li Uncong menatap gadis-gadis berpakaian indah di hadapan mereka seperti serigala yang mengincar domba. Mata mereka tertuju pada gadis-gadis itu tanpa berkedip. Tatapan para pria itu ternyata lebih efektif daripada amplop merah. Bahkan para gadis yang tidak menerima amplop merah pun tersipu dan memalingkan muka ketika melihat tatapan agresif mereka, tak lagi berusaha untuk menghentikannya. Memanfaatkan kesempatan itu, Maodan dan teman-temannya bergegas ke halaman untuk menjemput pacar mereka. Begitu masuk rumah, mereka melihat ibu Xiaomin menangis terseduh-seduh, dan mata Xiaomin juga merah. Mereka berdua duduk di tempat tidur di ruang utama dekat pintu, terisak-isak dan membicarakan sesuatu.
Menangis karena anak perempuan adalah kebiasaan di daerah pedesaan ketika seorang anak perempuan menikah. Semakin banyak orang tua menangis selama pernikahan, semakin bahagia anak perempuan mereka di masa depan. Meskipun tidak ada dasar yang nyata untuk kepercayaan ini, tradisi yang diturunkan dari nenek moyang ini tidak pernah dilupakan. Xiaomin mengenakan gaun pengantin putih, rambutnya ditata sanggul tinggi yang dihiasi mutiara, membuatnya tampak seperti peri. Dia cantik, tetapi riasannya agak tebal. Dia khawatir apakah itu akan memengaruhi bayi dalam kandungannya. Maudan tidak terlalu memikirkannya, hanya menganggapnya cantik, dan begitu terpesona olehnya sehingga dia sering digoda oleh bibi-bibi Xiaomin dan wanita-wanita yang lebih tua lainnya. Bu, waktu yang tepat hampir tiba, aku ingin menjemput Xiaomin, kata Cat Egg langsung kepada ibu Xiaomin saat memasuki pintu. Sepertinya dia sudah lama beralih memanggilnya Bu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya dengan lancar. Ibu Xiaomin dengan berlinang air mata berpesan agar putrinya memperlakukan Xiaomin dengan baik di masa depan dan tidak membiarkannya menderita di Li Jiashai. Ia memperingatkan bahwa jika Xiaomin mengetahuinya, ia tidak akan memaafkan Maodan. Ia juga mengatakan kepada Xiaomin bahwa begitu ia tiba di Li Jiashai, ia akan menjadi menantu perempuan Li Jiashai dan harus berbakti kepada suaminya, Maodan, serta berusaha melahirkan seorang putra yang besar dan sehat. Xiaomin tidak menyangka ibunya akan begitu terus terang, dan wajahnya memerah. Memikirkan bayi di dalam perutnya, senyum bahagia merekah di wajahnya. Adapun Maodan, tentu saja, sangat gembira. Setelah beberapa penjelasan, bibi dan paman itu angkat bicara dan meminta 1.000 yuan sebagai hadiah pernikahan untuk Xiaomin. Ini semua hanyalah uang receh, dan mereka sudah mempersiapkannya. Selain itu, tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan. Kakak Xiaomin menggendongnya ke depan mobil, sementara Maodan mengikuti di sampingnya. Begitu sampai di mobil, Maodan mengambil mempelai wanita dan menempatkannya di kursi penumpang BMW. Sementara itu, orang-orang dari Li Jiashai yang bertanggung jawab memindahkan mahar pernikahan telah memuatnya ke dalam truk. Di tengah seruan iri hati para penduduk desa, Li Uncong menyalakan seuntai petasan, dan trompet suona mulai dimainkan lagi. Seluruh iring-iringan pernikahan perlahan-lahan meninggalkan desa Wanglou, dan bahkan setelah menempuh jarak yang jauh, suara meriah dari band masih bergema di udara. Iringan pengantin kembali ke Li Jiashai dalam sebuah prosesi yang megah. Maodan membantu Xiaomin menuju balai leluhur Li Jiashai, di mana pengantin baru bersujud kepada langit dan bumi di bawah naungan kakek keempat mereka, Li Chunyi. Awalnya, setelah upacara pernikahan, sudah menjadi kebiasaan untuk mengadakan perayaan malam pertama yang meriah. Namun, di daerah pedesaan, perayaan semacam ini dianggap terlalu gaduh, praktis tidak berbeda dengan pelecehan, bahkan sampai tangan-tangan meraba-raba bagian dalam pakaian pengantin wanita. Tetapi mengingat kehamilan Xiaomin, hal ini dihilangkan. Li Yunfei dan teman-temannya tidak akan membiarkan pria yang tidak bermoral memanfaatkan dirinya. Anak adalah hal yang terpenting, dan mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Adapun kebiasaan buruk yang diturunkan di pedesaan, yang seharusnya dibuang harus dibuang. Setelah semua prosedur pernikahan selesai, tibalah waktunya makan malam. Biasanya, ketika orang-orang di desa menikah, mereka menyewa chef Li untuk memasak beberapa meja di desa agar semua orang, tua maupun muda, dapat makan, minum, dan bersenang-senang. Namun, karena tidak ada seorang pun di rumah Maodan dan tunangannya sudah hamil, inisiatif tersebut telah lama diserahkan kepada calon mertuanya untuk menangani pengaturan, sehingga tempatnya dipilih di sebuah restoran di kota. Li Yunfei merasa tidak masalah apakah dia makan atau tidak. Yang terpenting adalah menjaga baik-baik Mak Comblang dan petugas upacara pernikahan. Tentu saja, dua anggota keluarga Xiaomin yang datang untuk mengantar mempelai wanita juga merupakan tamu istimewa. Mereka harus diberi makan dan minum dengan baik, dan harus ada seseorang yang menemani mereka minum-minum. Li Yunfei sudah terbiasa dengan makanan dari dimensi ruangnya dan tidak ingin makan di restoran biasa. Namun, istri dan iparnya bersikeras agar dia menghadiri jamuan makan tersebut, seburuk apapun makanannya, karena itu adalah jamuan pernikahannya dengan Maodan. Mereka mengatakan jika dia tidak pergi, orang akan berpikir dia meremehkan mereka. Dia tidak makan banyak, tetapi minum cukup banyak alkohol. Saat berdiri untuk pergi ke toilet, Li Yunfei tiba-tiba merasakan tanah bergetar 2 kali, dan meja tampak roboh. Ini, gempa bumi? Li Yunfei terkejut. Dia tidak minum terlalu banyak, jadi mustahil baginya untuk berhalusinasi. Dia cepat-cepat mendongak dan melihat lampu langit-langit juga bergoyang. Li Yunfei memperhatikan guncangan yang tidak biasa, tetapi orang-orang di mejanya terus makan, minum, dan tertawa, tampaknya tidak menyadari apapun yang terjadi. Dia melirik ke pintu masuk restoran, hanya 10 meter dari meja. Jika itu benar-benar gempa bumi yang dahsyat, dia pikir dia bisa mengeluarkan istrinya dalam hitungan detik. Yang Yunu mengamati dengan saksama. Melihat suaminya berdiri dan melihat sekeliling, ia segera bertanya dengan suara rendah, "Ada apa?" "Jamuan makan baru saja dimulai. Kamu tidak mau pulang, kan? Makanan di restoran ini sebenarnya cukup enak."
Tidak, aku sedang mencari toilet. Li Yunfei menyadari bahwa bahkan istrinya, seorang ahli bela diri tingkat 2, tidak menyadari tanah bergetar, dan dia mulai bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya. Karena getarannya sangat lemah, bahkan lampu gantung di langit-langit pun mulai kembali ke keadaan semula. Saat saya sedang menggunakan kamar mandi, saya melihat beberapa tikus berlarian dengan tergesa-gesa dari arah dapur restoran menuju bagian luar tembok. Sekelompok burung pipit terbang di atas kepala, berkicau tanpa henti, tampaknya dalam keadaan panik. Anjing-anjing di jalan tidak banyak menggonggong. Mungkin karena jalanan sangat berisik sehingga mereka sudah terbiasa dengan kebisingan dan tidak lagi peka terhadapnya. Li Yunfei menggelengkan kepalanya, tidak ingin terlalu banyak berpikir untuk saat ini. Meriam-meriam ucapan selamat berdentum, dan pengantin baru akan memulai ucapan selamat mereka. Dia harus kembali ke mejanya sendiri. Biasanya, di tengah-tengah resepsi pernikahan, Mao Dan Xiaomin, sebagai pengantin baru, mulai bersulang untuk semua orang. Ini adalah kebiasaan dalam resepsi pernikahan, yang menunjukkan rasa hormat pengantin baru kepada para tamu. Xiaomin sedang hamil dan tidak bisa minum alkohol, jadi dia menggantinya dengan minuman ringan. Mao Dan senang, mengangkat botol baijiu miliknya dan bersulang untuk semua orang. Meskipun minuman keras itu cukup encer, dia tetap mabuk setelah minum terlalu banyak. Dia bersulang untuk Mak Comblang, Bibi Liu, petugas upacara, kakek keempat, semua paman dan bibi dari keluarga, teman-teman masa kecilnya dan terutama dua dermawannya, Li Yunfei dan Yang Yunu. Setelah rangkaian ucapan selamat ini, puncak pesta pernikahan pun berakhir. Beberapa sup bakso dan piring buah kemudian disajikan, dan para tamu secara bertahap bubar hanya setelah mereka kenyang dan sedikit mabuk. Cat Egg dan Xiaomin pulang dengan mobil Li Yunfei, sementara kakek keempat, bibi keenam, dan beberapa lansia dengan keterbatasan mobilitas diantar pulang dengan mobil sedan. Penduduk desa biasa memiliki cara sendiri untuk pulang. Karena tidak jauh dari rumah, mereka bisa berjalan kaki atau naik sepeda listrik. Saudara Fua, aku harus berterima kasih banyak karena telah memungkinkan aku menikahi Xiaomin hari ini. Kau adalah dermawan besar kami. Mao Dan cukup mabuk, tetapi ucapannya masih relatif jelas. Hal itu membuat orang bertanya-tanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang tidak biasa pada malam pernikahan mereka. Xiaomin sedikit tersipu dan mengangguk, berkata, Cat Egg benar. Jika bukan karena dukungan kuat dari kakak Yunu dan kakak Fua, pernikahan kita hari ini tidak akan berjalan semulus ini, apalagi semeriah ini. Li Yunfei, yang mengemudikan mobil, berkata, Mao Dan bukan orang asing. Dia saudaraku yang kukenal sejak kecil. Apa yang perlu kau ucapkan terima kasih padaku karena telah melakukan sesuatu untuk adikku? Kami keluarga, tidak perlu formalitas. Cat Egg dan Xiaomin merasakan kehangatan di hati mereka saat mendengar ini. Rasa terima kasih mereka sudah tercurah dalam-dalam, dan akan terlalu tidak tulus untuk mengucapkan kata-kata sopan yang lebih dangkal lagi. Cat Egg, kau harus memperlakukan Xiaomin dengan baik setelah menikah. Dia gadis yang baik. Dia tidak meminta apapun dan hamil anakmu tanpa menyadarinya. Dia telah banyak menderita gosip karena kau. Jika kau punya hati nurani, kau seharusnya tahu bagaimana memperlakukannya. Setelah memberi instruksi kepada Cat Egg, Yang Yunu menoleh ke Xiaomin dan berkata, Xiaomin, jika Cat Egg berani mengganggumu, beritahu saja kakak iparmu, dan aku akan memberinya pelajaran. Kakak ipar, bagaimana mungkin aku berani? Mulai hari ini, Xiaomin adalah istriku, istri Mao Dan. Aku terlalu sibuk memperlakukannya dengan baik. Jika aku sampai berbuat salah padanya, kau akan memotong gajiku. Mao Dan menyebutkan hukuman mengerikan yang sangat ia pedulikan. Mendengar janji Mao Dan, Xiaomin menutup mulutnya dan tertawa. Jika dia memotong gajiku, meskipun aku diintimidasi olehnya, aku tidak akan berani memberitahu kakak iparku. Akan lebih menguntungkan jika kita semua memukulinya. Semua orang tertawa. Tampaknya Xiaomin adalah orang yang ceria. Sepertinya, meskipun sesekali digoda setelah memasuki desa keluarga Li, itu bukanlah masalah besar. Setelah beberapa candaan, Li Yunfei pertama-tama mengantar Yang Yunu dan iparnya ke gerbang pertanian, lalu membawa Mao Dan Xiaomin ke kamar pengantin yang meriah. Setelah membantu Mao Dan masuk ke dalam rumah, Li Yunfei memberikan beberapa instruksi lalu kembali. Saat memasuki perkebunan, saya melihat istri saya, Yang Yunu, dan ipar perempuan saya, Yang Yudie, duduk di gerbang menikmati udara sejuk dan makan semangka. Masing-masing duduk di kursi goyang rotan kayu, tampak sangat santai dan puas. Angin sepoi-sepoi membawa sentuhan kesejukan, membawa aroma rumput dan pepohonan. Berendam di dalamnya, seseorang merasa seolah setiap pori-pori rileks. Selain suara jangkrik yang agak berisik di dahan-dahan, suasana terasa damai dan tenang. Di depan gerbang pertanian terdapat sebuah kolam. Setelah Yu Jun mengosongkan ikan air tawar di dalamnya, Li Yunfei awalnya berniat memelihara kura-kura bercangkang lunak di sana. Namun entah bagaimana, suatu hari ia mulai melemparkan beberapa belut, keesokan harinya seember ikan gobi, dan kadang-kadang beberapa ikan mas merah.
Pada akhirnya, ia menemukan bahwa, selain ikan hitam yang tidak ia lemparkan, ia bahkan tampaknya telah melemparkan 2 salamander raksasa. Bunga teratai tumbuh di sudut-sudut dan sepanjang tepi kolam, memenuhi udara dengan aroma segar seperti rumput, setengahnya berasal dari bunga teratai. Tanaman air yang sangat rimbun berkumpul di sekitar daun teratai hijau zamrud, menciptakan pemandangan yang indah. Bunga-bunga merah yang mekar bergoyang tertiup angin, seperti gadis-gadis muda anggun yang sedang menari. Li Yunfei kembali ke dalam untuk mencuci muka, lalu menarik kursi rotan kayu dan meletakkannya di sebelah Yang Yunu. Kemudian dia memindahkan meja teh kecil dan meletakkan 2 atau 3 potong semangka di atasnya. Istriku, ayo, makan semangka lagi. Li Yunfei memberikan sepotong semangka kepada Yang Yunu. Aku tidak akan makan lagi, perutku akan meledak jika aku makan lebih banyak. Yang Yunu menepuk perutnya yang besar dan tiba-tiba menunjuk ke dedaunan teratai yang rimbun di kolam di depannya dan berkata, lihat betapa indahnya bunga teratai itu, dan ada begitu banyak lebah kecil di atasnya. Tapi aku cukup penasaran, aku belum pernah makan madu teratai sebelumnya. Haha, bunga teratai tidak punya nektar, bagaimana mungkin kau bisa merasakannya? Li Yunfei tertawa geli melihat ketidaktahuan istrinya sambil makan semangka. Pantas saja. Tapi jika tidak ada nektar, mengapa lebah-lebah ini masih sibuk di bunga teratai? Tanya Yang Yunu dengan penasaran. Makan serbuk sari atau kumpulkan serbuk sari? Jawab Li Yunfei. Yang Yunu sedikit malu, lalu tiba-tiba menyadari. Oh, begitu. Saat masih kecil, aku selalu berpikir bahwa ketika dewasa nanti, aku akan menanam kolam yang penuh dengan bunga teratai. Bunga-bunga itu akan indah, dan kita bisa makan akar teratai. Kita juga bisa memelihara lebah dan makan madu teratai yang belum pernah kita cicipi sebelumnya. Sepertinya keinginanku untuk makan madu teratai tidak akan terwujud. Namun, akar teratai selalu menjadi sayuran favoritku. Aku bisa memakannya direbus, dingin, atau ditumis. Aku tidak pernah bosan. Jadi keinginanmu begitu muluk. Aku harus mengubah gen teratai atau aku harus menjadi penciptanya. Kalau tidak mungkin aku bisa memberimu madu teratai. Terlepas dari keinginan yang terlalu muluk ini, ingin makan akar teratai sama sekali tidak sulit. Selama kamu ingin memakannya, aku akan membuatkanmu akar teratai setiap hari. Sebanyak yang kamu mau, canda Li Yunfei. Yang Yudie, yang selama ini diam, menjadi tidak senang dan cemberut, berkata, kakak, ipar, kalian berdua lagi-lagi memamerkan kemesraan, membicarakan cita-cita dan keinginan. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana perasaanku, seekor anjing lajang? Kata-kata Yang Yudie membuat Yang Yunu sedikit tersipu, sementara Li Yunfei merasa geli sekaligus jengkel. Apa maksudmu dengan memamerkan kemesraan? Apakah aku dan adikmu perlu memamerkan kemesraan kami? Kami selalu sangat penyayang, oke? Yang Yudie cemberut, menoleh untuk melirik halaman rumah bambu nomor 1, ekspresinya sangat berharga, 1000 kata terkandung dalam tatapan itu, lalu dia berkata dengan tenang, baiklah, kalian berdua sangat mesra. Tapi lain kali kalian menunjukkan kemesraan, tolong pertimbangkan perasaanku. Sebagai kompensasi, potongkan aku semangka, yang besar. Li Yunfei pura-pura tidak melihat tatapan jijik kakak iparnya dan berkata dengan malas, kamu tidak hamil, dan kamu tidak terluka. Memotong semangka itu mudah bagimu. Kenapa kamu butuh bantuanku? Kak, lihat, kakak iparku menggangguku lagi. Melihat Li Yunfei menolak untuk menyerah, Yang Yudie memanggil adiknya, Yang Yunu, karena tahu bahwa dialah musuh bebuyutan Li Yunfei, terutama pada masa kritis ini. Benar saja, tepat ketika Yang Yunu hendak berbicara, Li Yunfei buru-buru berkata, tidak, istriku tersayang, aku mengerti maksudmu. Aku akan segera memotong semangka untuk Yudie. Li Yunfei tahu apa yang akan dikatakan Yang Yunu bahkan tanpa ia berbicara. Karena tumbuh bersama adik perempuannya, Yang Yunu sangat menyayanginya. Jika ia tidak melakukannya, istrinya mungkin harus mengambil semangka untuknya saat sedang hamil besar. Hehe, kakakku hebat sekali. Kamu bahkan tidak perlu berkata apa-apa, dan kakak iparku dengan patuh pergi memotong semangka untukku, kata Yang Yudie sambil menarik lengan adiknya, Yang Yunu, dan bertingkah genit. Jika kau terus bersikap keras kepala, pria mana yang berani menginginkanmu di masa depan? Jangan khawatir soal itu, banyak pria yang mengejar saya. Hanya saja saya tidak menyukai mereka. Yang Yudie membual dengan angkuh. Saat itu, Li Yunfei datang membawa sepiring irisan semangka dan berkata, silakan makan, banyak sekali. Apakah cukup untukmu? Yang Yudie memasang wajah masam pada Li Yunfei, lalu mengambil semangka dari piring dan mulai memakannya. Semangka itu diambil dari ruang misterius. Rasanya manis dan harum, dengan daging buah yang manis dan banyak air. Setelah gigitan pertama, Anda pasti ingin mengambil lebih banyak. Dalam sekejap, Yang Yudie telah menghabiskan seluruh piring semangka di depannya. Jika dia tidak sedikit kenyang, dia pasti ingin mencicipi beberapa potong lagi. Istriku, kenapa kau menatap kolam itu? Apakah kau ingin memetik bunga teratai?
Tapi kalau kau ingin makan madu teratai, aku tidak bisa. Melihat mata Yang Yunu tertuju pada kolam, Li Yunfei mengira bahwa istrinya menginginkan bunga teratai di kolam itu. Jadi dia membuat lelucon. Pergi sana. Kau tahu tidak ada madu teratai, tapi kau terus mengejekku. Aku tidak ingin mengatakannya, tapi kau memaksaku. Sebenarnya, aku tiba-tiba ingin makan akar teratai. Perutku sudah sangat kenyang, tapi aku masih ingin memakannya. Pasti bayi di dalam perutku yang ingin memakannya. Yang Yunu tersenyum cerah, dengan kilatan licik di matanya. Karena bayi dalam kandungannya yang ingin memakannya, Li Yunfei harus mencari cara untuk mendapatkannya. Meskipun itu hanya hati naga dan otak Phoenix. Meskipun dia tahu itu hanya alasan istrinya, Li Yunfei tetap mempercayainya tanpa ragu. Istriku, karena kau ingin makan akar teratai tidak? Tidak. Bayi kita ingin makan akar teratai, aku akan masuk ke air dan menggali beberapa untukmu sekarang juga. Kata Li Yunfei, lalu hendak melepas pakaiannya dan masuk ke air. Yang Yudie tiba-tiba berkata, Kakak ipar, kau seharusnya seorang petani. Dan pada waktu seperti ini, akar teratai bahkan belum tumbuh sepenuhnya. Sekalipun kau berhasil menggali beberapa, itu hanya akan berupa tunas teratai yang sangat kecil. Bagaimana kau akan memakannya? Yang Yunu tetap tidak memberikan jawaban pasti. Apakah itu balas dendam karena dia mengejek madu teratai atau karena dia mendengar keributan Michelle di halaman rumah bambu nomor 1? Dia hanya tersenyum dan menatap Li Yunfei untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Bagaimana mungkin tidak ada? Kalau itu makanan yang istriku ingin makan, aku akan mencarinya meskipun tidak tersedia. Kata Li Yunfei tanpa malu-malu. Lalu bawalah seember madu teratai kata-kata yang Yudie selalu tajam. Li Yunfei langsung tak sanggup lagi pamer dan dengan malu-malu kembali berganti pakaian renang. Lagi pula, air kolamnya jernih, dan kulitnya tebal, jadi tanaman air tidak akan melukai kulitnya. Sayang, kau menanggapinya dengan serius. Yudi benar, akar teratai belum tumbuh sepenuhnya musim ini, kau tidak bisa menggalinya. Aku hanya bercanda, kau malah menanggapinya dengan serius. Meskipun mengatakan itu, melihat suaminya sibuk karena kata-katanya, Yang Yunu merasa lebih bahagia daripada apapun. Yang Yudie, sang kakak ipar, tidak akan membiarkan Li Yunfei lolos begitu saja. Dia berdiri dan tertawa. Kak, suruh saja kakak iparmu turun dan menggali. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa menggali akar teratai. Dia terlalu berlebihan. Mari kita lihat apa yang bisa dia gali. Li Yunfei terkekeh dan berkata, Yudi, kau tidak mengerti. Ada pepatah yang mengatakan, kekuatan cinta itu hebat. Mungkin surga benar-benar akan mengizinkanku menggali akar teratai. HMPH. Tunas teratai tidak dihitung. Aku tidak percaya kau bisa menggali akar teratai biasa dari kolam. Akan kumakan satu mentah-mentah di depanmu. Kata Yang Yudie dengan angkuh, sambil berkacak pinggang. Yudi, jangan main-main. Kamu tidak bisa menemukan akar teratai di musim ini. Sayang, ayo kita kembali dan ganti baju. Aku tidak mau makan akar teratai lagi. Dan bayi kita juga tidak. Yang Yunu merasa kasihan pada Li Yunfei dan takut dia akan menderita di dalam air. Jadi dia segera menghentikannya. Yang Yudie mengangkat wajah cantiknya dan berkata sambil menyeringai, tidak apa-apa, kakak iparku bilang kekuatan cinta itu hebat. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa menghasilkan beberapa akar teratai biasa dari kehebatan itu. Baiklah, jika aku menemukan akar teratai, jangan lupakan apa yang kau katakan. Li Yunfei menatap Yang Yudie dengan senyum setengah hati, seolah rencana jahatnya telah berhasil. Semakin percaya diri Li Yunfei terlihat, semakin Yang Yudie ingin melihatnya kalah. Baiklah, adikku akan menjadi saksi. Bagaimana jika kau tidak bisa melakukannya? Tanya Yang Yudie. Tentukan syaratmu, kata Li Yunfei. Yang Yudie berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada bercanda, jika kau tidak bisa melakukan itu, kau harus memperlakukanku sama seperti kau memperlakukan adikku di masa depan. Setelah mengatakan itu, Yang Yudie merasa sedikit aneh dan segera mencoba memperbaiki keadaan maksudku. Jika kamu punya makanan enak di masa depan, kamu harus memberikannya kepada adikku dan juga kepadaku. Kakak iparku sangat pelit. Dia tidak membiarkanku makan buah murbei sepuasnya 2 hari yang lalu. Dan semangka hari ini pun sama. Aku harus memohon padanya untuk memotongkan beberapa potong kecil untukku. Ayolah, kau sama sekali tidak bicara dari hati nuranimu. Setiap kali makan, kau tidak berhenti sampai perutmu hampir meledak. Balas Li Yunfei dengan acuh tak acuh, tanpa berpikir panjang. Kalau begitu, katakan saja apakah kau setuju atau tidak? Yang Yudie terlalu malas untuk berdebat dengannya. Ini adalah sikap mendominasi yang selalu ditunjukkan oleh seorang wanita muda sepertinya. Baiklah. Lagi pula, aku selalu melakukannya seperti ini. Aku tidak pernah pelit soal makananmu. Li Yunfei ingin mengatakan beberapa hal sarkastik lagi kepada kakak iparnya. Tetapi melihat bahwa dia hampir meledak, dia segera berhenti mengomel. Suhu airnya pas sekali di musim panas. Permukaannya agak panas, bagian tengahnya hangat, dan tidak terasa dingin.
Memasuki air mengejutkan sekelompok katak dan beberapa kodok. Saat Li Yunfei berjalan di antara dedaunan teratai, ia masih merenung, bukankah hari ini terlalu banyak kodok dan katak? Mengapa mereka semua berkumpul di tepi sungai? Mungkinkah gempa bumi siang hari itu hanya ilusi? Li Yunfei merahasiakan gempa bumi itu, berencana menelepon kakeknya nanti untuk meminta pendapatnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak hanya dapat merasakan gempa bumi kecil tetapi juga memprediksi bahaya yang akan datang jauh lebih akurat daripada hewan-hewan kecil yang tidak dapat diandalkan itu. Air kolam itu jernih sekali, dan bunga teratai ditanam jauh di dalamnya. Li Yunfei sering berbaur dengan air mata air di dimensi ruangnya di kolam ini, menyebabkan tidak hanya tanaman air yang tumbuh subur, tetapi semua vegetasi pun berkembang. Tinggi bunga teratai benar-benar di luar imajinasi biasa. Li Yunfei harus menyelam untuk menggali akar teratai. Istri dan iparnya berdiri di tepi sungai, mengawasinya dengan saksama. Dia tidak boleh terlalu malas. Jika ingin masuk ke ruang sempit itu untuk mengambil akar teratai, dia harus terlebih dahulu mengeruhkan airnya. Untungnya, ada banyak ikan di bawah bunga teratai. Begitu Li Yunfei menyelam, ikan-ikan itu berhamburan dengan suara plop, plop, sedikit membantunya. Memanfaatkan kesempatan ini, begitu tangan Li Yunfei memasuki lapisan lumpur, tubuh rohnya telah memasuki ruang kecil tersebut. Sesampainya di kolam di ruang misterius itu, seseorang akan mendengar suara lembut air mengalir. Air mata air yang menyembur dari sumbernya mengisi kembali kolam, terus-menerus mengubah isinya, menjadikannya kolam yang hidup. Saripati segar dari mata air spiritual itu dapat diminum, sementara air mata air yang meluap dapat digunakan untuk menanam sayuran dan memelihara ikan semuanya berharga, dan tidak setetes pun akan terbuang. Melihat dedaunan teratai yang subur dan bunga teratai merah yang semarak di kolam, bunga teratai di dalam ruang misterius itu tampak lebih rimbun dan semarak dibandingkan di luar. Daun teratai berwarna hijau tua yang subur, berdiri tegak seperti patung. Daun teratai di sini seperti pemandangan dari lukisan lanskap, pemandangan yang benar-benar indah dengan dedaunan hijau dan bunga merahnya. Konsep waktu di dalam ruang itu berbeda dengan di luar, tetapi Li Yunfei tidak ingin membuang waktu. Dia berjalan ke dalam kolam, meraih ke bawah, dan dengan mudah menyentuh sebagian akar teratai. Karena akar teratai memiliki beberapa bagian, mudah patah jika tidak hati-hati. Ini akan menguji keterampilan penggali akar teratai. Menggali akar teratai utuh bukanlah tugas yang mudah. Mengambil satu akar teratai utuh membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup. Untungnya, Li Yunfei adalah pemilik lahan kecil ini, sehingga mengambil beberapa akar teratai utuh cukup mudah baginya. Dalam sekejap mata, Li Yunfei telah menggali 3 akar teratai. Melihat akar teratai di tanganku, dibandingkan dengan akar teratai biasa, akar teratai dari ruang misterius itu lebih putih dan lebih panjang, seperti ukiran giok. Hanya melihat warnanya saja sudah membuatnya tampak lezat. Tumbuh di air mata air ruang angkasa, dipelihara oleh mata air spiritual, akar teratai itu tumbuh begitu putih dan lembut, tanpa satupun bintik hitam. Hehe, kakak iparku yang serakah dapat kesepakatan yang bagus. Dengan itu, roh Li Yunfei meninggalkan ruang kecil itu. Namun, dia tidak bisa mengambil ketiga akar teratai itu sekaligus. Dia akan meletakkannya di dasar air terlebih dahulu dan berpura-pura menggali beberapa sebelum bergerak. Sebelum Li Yunfei sempat muncul dari air, dia mendengar istrinya meneriakkan sesuatu di tepi pantai. Sayang, kalau memang benar-benar tidak ada, tidak apa-apa. Aku tidak mau makan akar teratai lagi. Aku hanya bercanda. Di mana kita bisa menggali akar teratai musim ini? Yang Yunu merasa kasihan pada Li Yunfei ketika melihatnya masuk ke air dan mungkin akan berlumuran lumpur. Dia menyesal telah membuat lelucon itu. Ya, kakak ipar, kalau memang benar-benar tidak ada apa-apa, lupakan saja. Ayo naik, terlalu panas. Yang Yudie juga merasa kasihan pada Li Yunfei, dan sedikit kesal. Dia iri pada kakaknya karena memiliki pria sebaik itu yang memperlakukannya dengan sangat baik. Rela masuk ke air untuk menggali sesuatu yang mustahil ditemukan di musim ini. Kepala Li Yunfei muncul dari air. Meskipun airnya agak keruh, masih dalam batas yang dapat diterima. Dia menjawab, jangan khawatir, akan segera selesai. Aku akan menggali 2 lagi dan kemudian aku akan naik ke atas. Yang Yudie tidak mengerti perkataan Li Yunfei dan berkata, lupakan saja, kakak ipar, sebaiknya kau cepat naik ke atas. Ada begitu banyak katak dan ular di air ini. Kelihatannya menjijikan. Airnya terlalu menakutkan. Sayang, kau sudah menemukan akar teratai? Yang Yunu, yang selalu jeli, langsung terkejut mendengar kata-kata Li Yunfei. Tinggal 2 lagi dan kau selesai. Berarti dia sudah menemukan akar teratai, bukan? Apa? Kakak ipar, kau menggali akar teratai? Bagaimana mungkin? Kata Yang Yudie terkejut. Ekspresinya menunjukkan sedikit kekecewaan. Entah mengapa, dia tidak ingin Li Yunfei menggali akar teratai. Bukan karena dia takut kalah, tetapi dia hanya tidak ingin Li Yunfei menang. Jika ia berhasil menggali akar teratai itu, ia akan kalah taruhan dengan Li Yunfei.
Kalah taruhan bukan berarti harus memakan akar teratai mentah. Masalah sebenarnya adalah keinginan yang sangat ia dambakan akan pupus. Karena itu, Yang Yudie enggan percaya bahwa Li Yunfei benar-benar dapat menemukan akar teratai tersebut. Selain itu, mustahil untuk menggali akar teratai pada waktu ini. Akar teratai ditanam di kolam ikan dan dipanen hanya sekali setahun, dengan musim gugur sebagai musim panen tetap. Bahkan jika ada akar teratai saat pertama kali mekar di musim panas, itu hanya tunas, kecil dan rapuh, bukan yang disebut akar teratai normal. Yang Yudie berpikir dalam hati, kakak iparku pasti sengaja mengatakan ini karena dia tidak dapat menemukan akar teratai. Kita tidak akan menemukan satupun, berapapun lamanya kita menunggu. Kita pasti tidak akan menemukan satupun, kita benar-benar tidak boleh menemukan satupun. Li Yunfei menyelam kembali ke dalam air, sekuntum bunga teratai jatuh, dan kepalanya muncul kembali sambil tertawa penuh kemenangan. Baiklah, aku sudah menggali 2 lagi. Lihat. Li Yunfei mengeluarkan akar teratai yang telah ia siapkan sebelumnya dan mengangkatnya keluar dari air, membuat Yang Yunu dan Yang Yudie ternganga di tepi pantai. Li Yunfei sebenarnya memegang 3 akar teratai di tangannya. Akar teratai itu tampak lembut dan putih. Apalagi sekarang akar teratai seperti itu sulit ditemukan. Bahkan di musim akar teratai pun akan sulit ditemukan. Ini, bagaimana ini mungkin? Yang Yudie menatap kosong akar teratai di tangan Li Yunfei, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang Yudie berpikir dalam hati, ini pasti palsu, ini pasti palsu. Yang Yudie menggosok matanya beberapa kali, dan akhirnya melihat ke tangan Li Yunfei. Akar teratai itu masih ada di sana, dan dia tahu itu asli. Bagaimana mungkin akar teratai ditemukan pada waktu seperti ini? Bahkan jika itu sisa dari tahun lalu, pasti sudah membusuk sejak lama, dan tidak mungkin sesegar ini. Sayang, ayo naik, kita mandi. Ada banyak sekali serangga dan lintah di air ini, akan berbahaya jika mereka menggigitmu. Meskipun Yang Yunu juga penasaran, dia merasa lebih kasihan pada Li Yunfei yang telah pergi ke air dalam cuaca panas ini untuk menggali akar teratai untuknya. Li Yunfei tidak takut pada serangga apapun. Setelah sampai di darat, dia meletakkan beberapa akar teratai di atas meja teh. Kemudian dia kembali untuk mandi. Ketika dia keluar, Yang Yunu dan Yang Yudie sudah membersihkan akar teratai tersebut. Melihat akar teratai yang sudah dibersihkan, Yang Yudie sangat terkejut. Dia belum pernah melihat akar teratai seperti ini sebelumnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa akar teratai itu seputih giok, hampir tanpa cacat di seluruh permukaannya. Setiap akar teratai memiliki 3 atau 4 bagian, dan setiap bagian memiliki panjang yang hampir sama. Kakak ipar, apakah kau benar-benar menggali akar teratai ini dari kolam? Yang Yudie masih enggan menyerah begitu saja. Kau melihatku turun ke kolam dengan tangan kosong. Jika aku tidak menggali akar teratai dari kolam, apakah aku menciptakannya begitu saja? Meskipun ada banyak akar teratai di kolam ini, tidak banyak yang benar-benar tumbuh menjadi akar teratai. Ada metode khusus untuk membedakannya. Meskipun begitu, butuh waktu lama bagiku untuk menggali akar-akar itu. Li Yunfei tidak bodoh. Dia berbicara terus terang dan tegas untuk menghindari saran Yang Yudie agar kembali ke kolam. Benar saja, setelah Li Yunfei mengatakan itu, Yang Yudie terdiam, dan dia tidak sanggup memintanya untuk menggali beberapa informasi lagi. Baiklah, sayang, Yudie, kalian sudah dewasa sekarang, tapi masih bertingkah seperti anak kecil. Apa bedanya ada taruhan atau tidak? Asalkan kita semua punya makanan, itu saja yang penting. Yang Yunu bertindak sebagai penengah, mencoba membuat keduanya melupakan taruhan tersebut. Sebaiknya mereka tidak menyebutkannya, karena begitu hal itu diangkat, sifat keras kepala Yang Yudie langsung meledak, dan dia berkata dengan menantang, aku menepati janjiku, dan aku serius dengan taruhan itu. Karena aku kalah, aku akan memakan akar teratai mentah tepat di depanmu. Mendengar itu, Li Yunfei tertawa dalam hati. Begitu banyak orang yang ingin makan akar teratai tetapi tidak bisa. Bisa makan satu saja sudah merupakan berkah. Jangan bertindak seolah-olah kamu sedang diperlakukan tidak adil. Yang Yudie tidak menyadari rahasia di baliknya. Meskipun akar teratai bisa dimakan mentah, dia tidak menyukai rasanya. Dia ingat pernah ditipu untuk memakan akar teratai mentah saat masih kecil. Dan rasa berlumpur dan amis itu masih segar dalam ingatannya. Sambil memandang akar teratai yang sudah dicuci di tangannya, Yang Yudie tampak khawatir. Kenapa kau tidak melupakannya saja, Yudi? Sebagai kakak perempuan, Yang Yunu mengenal adik perempuannya dengan baik. Dari ekspresi Yang Yudi, jelas bahwa dia tidak ingin makan. Li Yunfei tersenyum acuh tak acuh, aku juga berpikir begitu, lebih baik jangan dimakan mentah. Aku akan menumis akar teratai pedas dan asam untukmu saat aku memasak makan malam nanti. Awalnya, Yang Yudie ingin mencari alasan untuk tidak makan setelah mendengar kata-kata Yang Yunu. Tetapi nasihat Li Yunfei yang biasa saja justru membuat sifat keras kepala Yang Yudie muncul kembali. Aku akan memakannya dan menunjukkannya padamu. Yang Yudie menggigitnya, tetapi rasa berlumpur yang dia bayangkan tidak muncul. Sebaliknya, rasanya manis, sangat renyah dan lembut,
Sama sekali tidak seperti rasa tidak enak yang dia ingat. Yang Yuno mengira Yang Yudie akan muntah dan hendak menyuruhnya berhenti makan. Tetapi Yang Yudie seperti orang yang mengunyah permen karet Suan Mai, tidak bisa berhenti. Dia memakan seluruh bagian akar teratai mentah sekaligus, gigitan demi gigitan. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak sempat bernapas dan memakan 2 bagian sisanya sekaligus. Kakak ipar, bolehkah aku minta satu lagi? Yang Yudie, si pencinta kuliner, matanya berbinar dan benar-benar berani mengajukan pertanyaan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dengan begitu rela. Li Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak boleh memakan sisanya. Ini untuk adikmu. Mendengar itu, Yang Yudie tampak kecewa dan mengeluh. Lihat, dia tidak akan memberiku makan lagi. Kakak, menurutmu kakak iparku pelit?